Cerita, menikah 3 tahun tapi belum juga dikaruniai anak, ibu mertua menuduhku sebagai perempuan mandul dan memaksaku bercerai agar suaminya bisa menikahi istri baru. Aku langsung setuju, lalu tak lama kemudian menikah dengan pemuda tetangga, dan langsung melahirkan 3 anak kembar yang membuat mereka semua terbelalak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ikuti kisah selengkapnya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, suara kokok ayam di kandang baru saja bersahutan untuk kedua kalinya, menandakan hari yang penuh kerja keras akan segera dimulai. Kebiasaan bangun pagi buta sejak ayam berkokok telah mendarah daging dalam diriku selama 3 tahun menjadi menantu di rumah Bu Darso, istri sesepuh kampung ini. Aku sibuk merunduk di dapur berdinding anyaman bambu dan beratap rumbia yang menghitam karena jelaga, meraup segenggam jerami kering lalu menggesekkan batang korek api untuk menyalakan tungku. Api mulai melahap kayu bakar yang berderak-derak, menyoroti kedua tanganku yang kapalan, pecah-pecah, dan dipenuhi bekas luka gores. Hari ini aku harus merebus sepanci besar pakan untuk 10 ekor sapi perah peliharaan keluarga, mencacah 3 baskom eceng gondok dari rawa, dan mengiris 2 batang gedebok pisang untuk pakan ayam kampung. Setelah urusan ternak beres, aku masih harus menyiapkan sarapan yang rapi untuk ibu mertua dan suamiku sebelum aku pergi ke sawah untuk mencabut sisa bibit padi di lumpur. Segala pekerjaan menumpuk di pundakku bak mesin traktor yang tak mengenal hari libur atau tanggal merah. Selama 3 tahun menjadi istri, Ningsih begitulah panggilanku mengurus segalanya dari dalam rumah hingga ke pekarangan, dari urusan selamatan keluarga hingga tetangga. Rumah bata beratap genteng jati yang kokoh ini, set kursi kayu jati berukir di ruang tamu di depan TV layar datar berukuran besar, semuanya adalah hasil jerih payahku. Aku bangun sangat pagi dan tidur larut malam, merawat dan menjual sapi hasil perahan, berdagang rongsokan, menabung setiap lembar rupiah demi rupiah hingga terkumpul. Tirto, yang berstatus sebagai suamiku, kerjanya hanya keluyuran, mabuk-mabukan, dan nongkrong dengan pemuda-pemuda pengangguran di kampung. Sesekali ia membawa motornya untuk menarik ojek, tapi uang yang didapatnya selalu ludes di meja judi remi di rumah Mak Hajah di kampung sebelah. Namun yang paling menyakitkan, sekeras apapun aku bekerja, membanting tulang, memeras keringat di bawah terik matahari, perutku selama 3 tahun ini tetap rata, tak sekalipun ada kabar bahagia. Setiap hari, begitu membuka mata, aku harus mendengar makian tajam dari ibu mertua yang diulang-ulang layaknya hukuman seumur hidup yang tak berkesudahan. Saat api tungku baru saja mematangkan panci pakan sapi yang mulai mendidih dan berbuih putih, aku membawa sebaskom kangkung segar yang baru kupetik dari rawa untuk dicuci. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menghentak dari ruang depan menuju dapur. Ibu mertuaku, Bu Darso, mengenakan gamis sutra berwarna merah marun, memegang kipas anyaman bambu yang ditepuk-tepukkan ke pahanya, melangkah masuk ke dapur dengan wajah bersungut-sungut. Matanya menyapu sekeliling, meneliti setiap mangkuk dan sumpit di rak kayu, lalu berhenti pada baskom kangkung di tanganku. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menendang baskom itu hingga kangkung-kangkung berhamburan ke lantai semen bata yang berlumut hijau. Kangkung hijau segar yang susah payah kupetik pagi buta itu kini kotor bercampur abu tungku dan tanah. Ia berkacak pinggang, menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya dan mulai memaki. Suaranya yang melengking bergema di sudut pekarangan, menenggelamkan suara kokok ayam dan lenguhan sapi. Ia menyebutku tepat di depan wajah sebagai pohon beracun yang tak berbuah, menantu mandul pembawa sial yang hanya menghabiskan beras dan merusak nama baik keturunan keluarga. Ia menyuruhku membuka mata lebar-lebar dan melihat menantu perempuan di ujung gang, yang menikah di tahun yang sama denganku, tapi kini sudah melahirkan 2 anak laki-laki montok yang membuat mertuanya bangga. Ia berteriak histeris mengatakan bahwa ia bahkan malu untuk pergi ke acara hajatan pernikahan di desa sebelah karena selalu disindir orang bahwa keluarga ini tak punya masa depan, membuang uang untuk menanam pohon mandul di halaman, membuatnya tak bisa mengangkat wajah di depan orang lain. Bahkan, ia membawa-bawa nama orang tuaku di desa seberang, menuduh mereka pasti punya dosa masa lalu yang besar sehingga melahirkan anak perempuan tak berguna yang menghalangi rezeki keluarganya. Aku hanya duduk memeluk lutut di dekat tungku. Tanganku mencengkeram erat ujung dasterku yang sudah pudar, berusaha bersabar dan menelan gumpalan sesak yang menyumbat di dada. Aku tidak membantah sepatah kata pun, karena aku tahu posisiku sebagai menantu tak berdaya. Membantah hanya akan membuatku dicap sebagai perempuan kurang ajar yang tak dididik orang tuanya, dan akan menambah rasa malu di depan tetangga. Namun di dalam lubuk hati, aku merasa sangat menderita. Entah sudah berapa kali aku membujuk Tirto untuk naik bus ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, di kota kabupaten guna memeriksakan penyebab kami belum punya anak. Siapa tahu ada penyakit, agar kami berdua bisa segera diobati selagi masih muda. Tapi setiap kali, Tirto selalu menepisnya. Ia memarahiku,
Menyebutku perempuan tak bisa beranak yang malah melempar tanggung jawab besar itu ke pundak suami. Ia terlalu gengsi, takut ditertawakan orang karena dianggap kurang jantan, sehingga ia lebih memilih membiarkanku menanggung tuduhan jahat dan penindasan ibunya, daripada harus datang ke rumah sakit untuk mengambil kertas hasil tes darah. Saat itu, Tirto berjalan gontai dari ruang depan ke teras belakang, meregangkan tubuh dan menguap. Ia mengenakan kaos kutang putih yang menguning karena keringat, celana kolor longgar, sambil menenteng asbak dan menyalakan rokok kreteknya. Tirto menarik kursi kayu dan duduk menghempaskan tubuh, mengisap rokok kreteknya dalam-dalam lalu mengembuskan asap putih tebal ke pekarangan. Ia menatap santai ibunya yang sedang menunjuk-nunjuk dan memaki istrinya. Wajahnya datar, tak ada sedikit pun rasa kasihan atau niat untuk membelaku. Tirto meludah ke tanah, lalu berbicara ke arah dapur dengan nada datar dan tak berperasaan. Ia ikut-ikutan ibunya menuduhku lamban, kerjanya lelet seperti orang yang meminjam tangan orang lain. Ia mengeluh bahwa ia sudah capai menarik ojek seharian, badannya pegal linu, tapi setibanya di rumah, istrinya tidak bisa memberinya anak dan hanya dia membisu, membuat rumah ini makin dipenuhi aura sial. Ia menyuruhku segera menyajikan makanan sebelum ibunya kelaparan dan asam lambungnya kumat, melarangku diam saja menunggu dilayani. Menatap mata suamiku yang menemaniku tidur selama 3 tahun ini, lalu menatap ibu mertuaku yang berkacak pinggang dengan tatapan sinis. Hatiku menjadi benar-benar dingin dan mati rasa. Kesabaran dan ketahananku, dedikasiku yang melupakan diri sendiri, tenaga yang terkuras habis, ternyata tak bernilai setitik pun di mata mereka. Hal itu hanya membuat ibu dan anak ini semakin semena-mena, menganggapku sebagai pembantu tak bergaji, sebagai keset kaki di rumah ini. Aku diam-diam berdiri, memunguti kangkung yang berceceran, membawanya ke sumur dan mencucinya bersih dari tanah. Di kepalaku, aku diam-diam membuat keputusan bulat yang tak tergoyahkan. Rumah ini, keluarga busuk dan bobrok ini, hutang budinya sudah kulunasi sejak lama. Jika mereka sudah tak punya hati dan perasaan, aku juga tak punya alasan untuk terus bergantung pada pernikahan mati ini barang sehari pun. Siang itu, matahari musim kemarau yang terik memanggang pekarangan semen bata, membuat udara terasa sangat pengap hingga sulit bernapas. Aku baru saja selesai memanggul ember-ember berisi pakan untuk sapi dan membersihkan kandang dari kotoran. Tubuhku berlumuran bau pakan dan keringat yang asam. Saat aku hendak menimba air dari sumur untuk membasuh wajah, aku mendengar suara deru mesin motor berhenti tepat di luar pagar besi depan. Aku mengambil handuk kecil yang tersampir di bahu, mengelap wajahku yang memerah karena panas, dan melangkah ke teras untuk melihat siapa tamu yang datang di jam segini. Pemandangan yang langsung menyambar mataku membuatku tertegun. Kakiku terpaku di tempat selama beberapa detik. Namun, dengan cepat segalanya menjadi sangat jelas, memperlihatkan sebuah sandiwara kotor dan sangat konyol dari keluarga suamiku. Bu Darso turun dari jok belakang motor Honda Astrea butut dengan wajah berseri-seri, gembira seolah baru saja menemukan bongkahan emas. Yang datang bersamanya tidak lain adalah Tirto yang mengemudikan motor, dan yang duduk diapit di tengah-tengah antara ibu dan anak itu adalah seorang gadis muda dengan riasan tebal dan lipstik merah menyala. Bau parfum murahan yang menyengat tertiup angin panas langsung masuk ke hidungku, membuat perutku mual. Gadis itu mengenakan daster motif bunga yang kebesaran khas ibu hamil dan sengaja bertolak pinggang membusungkan perutnya yang sudah membuncit saat melangkah masuk ke halaman dengan gaya sombong dan menantang. Aku langsung mengenalinya sebagai Siska, perempuan genit yang terkenal di kampung karena gaya hidupnya yang hancur, malas bekerja, dan sering menjadi simpanan pria berduit untuk memeloroti harta mereka. Tak kusangka hari ini, seseorang dengan reputasi buruk seperti Siska bisa dengan anggun berjalan melewati gerbang rumahku di bawah pengawalan dan pelayanan ibu mertua serta suamiku. Bu Darso bergegas berlari kecil mendahului, menarik tangan Siska langsung menuju ruang tamu utama yang berlantai keramik. Wanita tua itu sama sekali tidak melirikku, menganggapku seperti hantu tak kasat mata di pekarangan. Ia bersuara lantang menyuruh Siska duduk di kursi kayu jati yang paling empuk di tengah ruangan, mengingatkannya untuk berhati-hati melangkah agar tidak terpleset dan memengaruhi janin cucunya. Tirto membawa tas-tas plastik besar berisi buah-buahan impor dan sekotak susu ibu hamil mahal, berlari-lari kecil mengikutinya, dengan penuh perhatian menuangkan segelas es teh manis untuk melepas dahaga Siska. Aku berdiri bersandar pada tiang teras kayu jati, melipat tangan di dada, bersikap tenang dan acuh tak acuh menunggu bagaimana akhir dari sandiwara konyol ibu dan anak ini. Begitu Siska duduk dengan mantap di kursi, Bu Darso memukul meja kaca dengan telapak tangannya yang besar hingga set cangkir teh bergetar hebat. Sambil mendongakkan dagu dengan angkuh, ia memanggilku masuk ke rumah, dengan suara lantang mengumumkan peristiwa yang memutarbalikkan fakta. Sambil menepuk dada dengan bangga, ia menyatakan, Siska sedang mengandung cucu laki-laki penerus garis keturunan keluarga ini.
Hasil USG menunjukkan janinnya sudah berusia 2,5 bulan dan berkembang sehat. Ia dengan sombong mengatakan bahwa seorang kiai sepuh di desa sebelah sudah meramalkan dengan yakin, ini adalah bayi laki-laki, anak emas yang akan membawa rezeki dan kejayaan bagi seluruh keluarga. Ia lalu menoleh ke arahku dan memakiku sebagai perempuan tak berguna. 3 tahun hanya memenuhi tempat di rumah ini tanpa membuahkan hasil apapun. Sekarang karena sudah ada orang yang menggantikanmu melahirkan cucuku, kau harus tahu diri dan segera angkat kaki. Sambil berkata demikian, ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan selembar kertas HVS putih yang dilipat 4 kusut, lalu melemparkannya ke atas meja kaca tepat di depanku. Itu adalah selembar surat cerai yang sudah diketik penuh, hanya menyisakan 1 ruang kosong untuk tanda tanganku. Ia melotot dengan mata terbelalak, memaksaku untuk segera mengambil pena dan menandatanganinya saat itu juga agar Siska bisa resmi menjadi istri yang sah. Ia berteriak menuntut agar cucu penerus keluarganya harus lahir dengan status yang jelas dan akta kelahiran dengan nama ayahnya. Siska duduk bersandar di dekatnya, tangannya mengelus-elus perut buncitnya, bibir bergincu merahnya menyeringai puas penuh kemenangan. Ia menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, bercampur dengan tantangan terang-terangan. Siska membuka mulutnya dan mengejekku dengan sinis. Perempuan yang tidak bisa beranak itu tempatnya di tempat sampah, tidak ada yang mau memungutnya. Ia berkata, Mas Tirto dan ibu mertua sudah cukup berbaik hati menampungmu menumpang makan selama 3 tahun, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ia lalu mendongakkan dagu menyuruhku cepat-cepat masuk ke kamar untuk mengemasi baju dan barang-barangku, menyerahkan kamar utama yang paling luas dan sejuk untuknya beristirahat memelihara kandungan, dan melarangku berkeliaran mengganggu tidur siangnya bersama bayinya. Aku perlahan memalingkan wajah menatap langsung ke mata Tirto. Suami yang menemaniku tidur dan mengucap janji suci 3 tahun lalu itu, kini memasang wajah serba salah yang dibuat-buat, menggosok-gosokkan kedua tangannya berpura-pura sungkan, tapi matanya dingin tanpa setitik pun emosi. Tirto dengan lantang mengatakan kepadaku bahwa kesalahan sepenuhnya ada padaku karena tidak bisa memberikan keturunan. Ia beralasan bahwa sebagai anak laki-laki tertua, ia memiliki tanggung jawab, mereka tidak bisa membiarkan garis keturunan keluarga ini terputus. Tirto memintaku memberinya jalan hidup agar ia bisa memiliki anak laki-laki untuk meneruskan bakti pada leluhur. Dan pada akhirnya, ia melontarkan kalimat paling kejam dan tak tahu malu. Tirto menegaskan bahwa semua harta benda, rumah, perabotan, sapi, dan kendaraan di rumah ini adalah milik keluarganya yang dibeli dengan uang mereka. Aku harus keluar dari pintu rumah ini dengan tangan kosong dan sama sekali tidak diizinkan membawa apapun, bahkan sebuah mangkuk retak atau sapu lidi yang sudah usang sekalipun. Mendengar kata-kata tipu daya yang hina dan memutarbalikan fakta itu, aku tiba-tiba merasa ingin tertawa menertawakan diriku sendiri yang telah salah menyerahkan masa mudaku. Aku memeras keringat, menghabiskan masa mudaku selama 3 tahun untuk membiayai rumah ini, dan menghidupi suami pemalas yang suka berjudi ini. Pada akhirnya, aku hanya menerima pengkhianatan murahan yang hina. Tirto selalu menghindar untuk pergi ke rumah sakit memeriksakan kesuburannya, tapi kini ia secara terang-terangan membawa pulang seorang perempuan hamil dan mengaku sebagai ayah dari janin tersebut. Aku bukanlah orang bodoh yang mudah ditipu. Bagaimana mungkin seorang pemalas bertubuh lemah yang rusak karena alkohol seperti Tirto bisa dengan mudah membuat orang lain hamil? Sementara bersamaku, meski aku sudah mengatur masa subur, meminum berbagai ramuan dan jamu mahal, semuanya tetap sia-sia. Jika perempuan gampangan dan perusak seperti Siska bersedia menyerahkan diri pada tukang ojek miskin dan hancur, pastilah itu karena ia ingin mencari pria bodoh untuk cuci piring demi melegalkan kehamilannya. Pasti ada penipuan terang-terangan di sini, tapi aku tidak merasa perlu membongkar kedoknya atau peduli untuk bertengkar lagi. Tak peduli bayi siapa yang dikandungnya, aku sudah punya alasan yang cukup sah untuk keluar dari neraka dunia yang penuh dengan kebohongan ini dengan kepala tegak. Bu Darso, Tirto, dan Siska menatap lekat-lekat wajahku, mengamati reaksiku. Mereka sepertinya sedang menunggu adegan tangisan histeris, ratapan menyedihkan, bersujud memohon belas kasihan, atau setidaknya, sebuah pertengkaran, jambak-jambakan, dan keributan yang menggemparkan tetangga seperti yang biasa dilakukan istri-istri pencemburu. Pasti ibu mertuaku sudah menyiapkan lusinan kalimat makian yang lebih kejam dan menyakitkan di ujung lidahnya. Ia bahkan sudah menyiapkan sapu lidi di sudut ruangan untuk menyapuku keluar ke jalan jika aku berani membalas atau menuntut harta gonogini. Tirto pun sudah meregangkan bahu dalam posisi bertahan, berdiri kokoh menghalangi kursi Siska, takut aku akan mengamuk dan mencakar wajah simpanan kesayangannya yang sedang hamil itu. Namun, bertolak belakang dengan bayangan mereka, aku benar-benar tenang, sangat luar biasa tenang. Tidak ada setetes pun air mata kelemahan yang jatuh di pipiku, tidak ada pula kemarahan, kerutan kening,
atau penderitaan yang terpancar dari wajahku yang kecoklatan karena sinar matahari. Aku menatap acuh tak acuh pada surat cerai yang tergeletak rata di atas meja kaca. Tulisan tangan Tirto yang miring-miring dengan jelas merangkai kata-kata penolakan yang kejam, menyangkal semua usahaku dalam membangun rumah tangga ini. Aku tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa hambar, penuh dengan penghinaan, tapi sangat tegas dan kuat. Aku mengulurkan tangan mengambil pulpen biru yang sengaja diletakkan Bu Darso di tepi surat itu, lalu dengan hati-hati membuka tutup plastiknya. Aku menatap lurus ke mata hitam Tirto, dan berbicara dengan nada yang begitu tenang hingga membuat ibu dan anak itu terkejut dan mundur selangkah. Dengan lantang aku berkata kepadanya, "Cerai ya cerai, melepaskan satu sama lain lebih cepat lebih baik, agar bebanku di dunia ini berkurang." Aku berkata terus terang, aku juga sudah muak menjadi pembantu tak bergaji, melayani makan dan minum keluarga ini. Silakan bawa siapapun yang kalian inginkan untuk masuk ke rumah ini. Ibu mertuaku menganga tak bisa berkata-kata. Belum sempat mereka bereaksi atas ketegasanku, aku sudah menunduk, membubuhkan tanda tangan yang tegas dengan tinta tebal di bagian kolom istri. Aku mendorong kertas itu meluncur di atas meja kaca ke arah Tirto, melempar pulpen ke atas meja kayu hingga berbunyi tak yang nyaring, lalu membalikkan badan dan berjalan lurus ke kamar tidur untuk mengemasi barang-barang pribadiku. Kamar sempit yang berbau apa ini pernah menyimpan begitu banyak harapan untuk membangun keluarga, serta malam-malam panjang di mana aku menangis meratapi penderitaanku selama 3 tahun. Lemari kayu triplex yang menempel di dinding berlumut adalah satu-satunya barang yang kubeli sendiri dari hasil menabung menjual 10 sapi perah pertamaku. Aku membuka pintu lemari lebar-lebar, mengambil koper kanvas usang yang warnanya sudah pudar, yang kubawa dari rumah orang tuaku saat aku menikah dulu. Aku sama sekali tidak menyentuh pakaian-pakaian gamis atau kebaya baru, indah, dan mahal yang kubeli dengan uangku sendiri untuk dipakai saat lebaran. Aku juga melepas anting-anting emas muda yang warnanya sudah kusam karena keringat, serta mencopot cincin kawin emas tua murahan yang dipasangkan Bu Darso saat pernikahan kami. Dengan hati-hati, aku meletakkannya dengan rapi di tepi bantal di atas ranjang. Aku sangat paham sifat ibu mertuaku yang membenci orang dan selalu mencari-cari kesalahan. Jika aku membawa satu barang pun, sekecil apapun dari rumah ini, ia pasti akan langsung berlari keluar pagar dan berteriak-teriak, memfitnahku di depan seluruh kampung bahwa aku telah mencuri harta keluarga suaminya. Aku hanya mengambil 2 pasang baju katun usang yang sudah menipis dari zaman aku masih perawan, 2 pasang baju berwarna gelap yang biasa kupakai ke sawah untuk membajak lumpur, ditambah sebuah sisir plastik biru yang sudah patah giginya. Aku melipatnya rapi ke dalam koper, lalu menarik resleting kuningannya dengan suara, sret. Seluruh hartaku setelah 3 tahun menjadi kuda beban hanya sebatas itu. Aku menenteng koper itu dan melangkah keluar ke ruang tamu yang terang. Ketiga orang itu masih duduk terpaku di sana, mata mereka dipenuhi kebingungan, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sama sekali tak menyangka tindakanku yang begitu cepat, tegas, tanpa penyesalan, tanpa rintihan, dan tanpa memohon. Aku berhenti sejenak di depan mantan ibu mertuaku, membungkukkan badan memberi hormat layaknya adab seorang wanita Jawa. Untuk menunjukkan bahwa aku dididik dengan baik oleh orang tuaku, aku berbicara dengan lantang, mengeja setiap kata agar terdengar jelas di rumah yang luas itu. Aku berkata bahwa mulai hari ini aku mengembalikan putra kesayangannya kepadanya, menyerahkan posisi menantu utama keluarga ini kepada orang baru yang lebih pantas dariku. Anting dan cincin sudah kulepas dan kutinggalkan di atas ranjang, silakan diperiksa dan dihitung baik-baik, jangan sampai nanti ada fitnah bahwa aku rakus dan mencuri. Semoga keluarga ibu segera dikaruniai putra penerus yang kaya raya. Dan semoga bayi itu benar-benar darah daging dari keturunan ibu. Setelah melontarkan kalimat terakhir itu, aku menenteng koperku dan berjalan lurus keluar dari pintu utama. Tanpa sudi melirik wajah pengecut Tirto sekali lagi, aku melangkah keluar dari gerbang besi berkarat, menarik kuat-kuat gerbang itu hingga tertutup rapat, suara gembok berbunyi klik dengan dingin di belakang punggungku. Matahari sore di musim kemarau masih bersinar terik, menyapu jalan cor desa yang putih menyilaukan dengan hembusan angin panas. Namun anehnya, hatiku terasa sangat ringan, lebih damai dari yang pernah kurasakan seumur hidupku. Batu seberat bertonton yang menekan dadaku hingga membuatku sesak napas selama 3 tahun tiba-tiba lenyap menjadi asap yang terbang ke langit. Aku meregangkan tubuh, menghirup udara kebebasan di jalanan desa, mengambil langkah panjang, tegas, dan kuat ke depan. Aku meninggalkan rumah bata megah yang dibangun dari tetesan keringat dan darahku sendiri. Meninggalkan suami pengecut tukang judi dan ibu mertua berlidah tajam. Aku pergi dengan tangan kosong, tanpa sepeser uang pun di saku, tapi aku tahu aku telah mempertahankan harta yang paling tak ternilai, yaitu martabatku sebagai manusia dan kehidupanku yang bebas. Jalanan desa di siang bolong itu sepi,
tak ada seorang pun yang berlalu lalang. Rumpun bambu berduri berdiri diam, daun-daunnya enggan bergerak di bawah terik matahari yang memanggang. Aku menarik koper pudar yang usang, berjalan gontai di atas jalan cor yang panas, menguapkan hawa gerah ke wajahku. Suara roda koper bergesekan dengan jalan terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Saat melewati rumah berpagar biru milik Bu Yanti, kulihat wanita itu sedang berdiri mengintip, bersembunyi di balik pintu gerbang, matanya yang sipit dan penasaran menatap tajam ke arah koper pudar milikku. Bu Yanti memang terkenal sebagai radio berjalan di kampung ini. Entah ayam siapa yang bertelur, atau siapa yang kecurian seikat bayam, ia tahu seluk-beluknya sampai ke akar-akarnya. Melihatku datang, ia segera mendorong gerbang, keluar dengan dahi berkerut, berpura-pura ramah bertanya kepadaku, "Loh, Ningsih, bawa koper mau kemana siang-siang panas terik begini?" Aku berhenti, dengan tenang menjawab jujur bahwa aku dan suami sudah bercerai. Aku mengemasi barang pribadiku dan pulang ke rumah ibuku. Mendengar itu, mata Bu Yanti melotot kaget. Mulutnya menganga, namun sebelum ia sempat melontarkan kalimat sindiran lagi, aku sudah mengangkat koperku dan berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat yakin, sore ini juga, cerita tentang menantu Bu Kades yang angkat koper akan menjadi topik paling panas di sekitar sumur desa. Tapi aku tak peduli dengan lidah orang, gosip jahat tidak memberiku makan. Aku tidak perlu merendahkan diriku untuk menjelaskan atau membela diri di depan orang-orang menganggur itu. Berjalan beberapa puluh meter, melewati persimpangan pohon beringin tua, langkahku tiba-tiba terhenti saat melihat Baskoro sedang berjongkok di tengah halaman rumahnya. Baskoro adalah pemuda tetangga yang baik hati, tinggal beberapa rumah saja dari rumah Tirto. Baskoro sudah yatim sejak kecil, hidup berdua saja merawat ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah sederhana beratap genteng usang yang sudah berlumut. Sepanjang tahun, aku hanya melihat Baskoro sibuk berkeringat, membenamkan diri di bengkel las, dan pertukangan kayunya yang kecil, beratapkan asbes di samping rumahnya. Baskoro dikenal sebagai pria yang kaku, bertubuh kekar, pendiam, rajin bekerja, namun dianggap miskin karena harus membiayai pengobatan ibunya, sehingga di usianya yang sudah lebih dari 30 tahun, belum ada mak komblang yang mau menawarinya jodoh. Saat itu Baskoro bertelanjang dada, memamerkan punggungnya yang lebar, mengenakan celana, wearpack, dari kain tebal yang berlumuran oli hitam. Ia sedang bersusah payah menggunakan kunci Inggris untuk memutar baut berkarat dari mesin pompa air tua yang rusak. Mendengar suara roda koperku mendekat, Baskoro menghentikan pekerjaannya dan mendongak menatap ke jalan. Wajahnya yang persegi dan kecoklatan karena sering terpapar matahari dan angin itu kotor oleh noda oli, namun sepasang mata hitamnya bersinar terang dan sangat tulus. Mengenaliku, Baskoro buru-buru mengambil handuk robek yang tersampir di jemuran kawat untuk mengelap tangannya yang berlumuran minyak. Ia melangkah terburu-buru mendekati pagar kembang sepatu dan memanggilku. Dengan suaranya yang berat dan serak, yang khas saat ia memukul palu di bengkel, ia bertanya hendak kemana aku membawa koper di tengah hari yang panas membakar ini, seperti orang yang hendak pergi jauh. Aku menghentikan langkah, mengangkat tangan untuk menyeka butiran keringat yang membasahi dahi. Aku menatap lurus ke mata Baskoro dan menjawab dengan nada tegas, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa segan. Aku memberitahunya bahwa aku sudah menandatangani surat cerai. Aku diusir karena keluarga itu telah membawa pulang istri baru yang sedang hamil, jadi sekarang aku membawa barang-barangku untuk pulang dan menumpang di rumah ibuku di desa seberang. Mendengar kata-kataku, alis Baskoro yang tebal berkerut tajam. Ia berdiri kaku seperti patung batu, matanya memancarkan keterkejutan yang luar biasa bercampur dengan rasa kasihan yang tulus. Baskoro ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menyelinap melewati celah pagar kembang sepatu, melangkah ke jalan aspal, dan berdiri merentangkan tangan menghalangiku. Ia menggaruk-garuk kepalanya, salah tingkah dan canggung, sangat berbeda dengan sosoknya yang biasa tegas saat memukul palu besi. Baskoro berkata bahwa jika aku pulang ke rumah ibuku sekarang di saat suasana sedang panas-panasnya, tetangga pasti akan bergosip yang tidak-tidak. Orang tuaku di kampung pasti akan sangat sedih dan tertekan karena cibiran tetangga yang kejam. Lalu, Baskoro dengan berani memberikan tawaran yang nekat. Ia mengatakan bahwa bengkel lasnya belakangan ini mendapat pesanan membuat rangka jendela aluminium dan kaca dari balai desa. Pekerjaannya menumpuk siang malam, sedangkan ia sama sekali buta huruf soal pembukuan dan hitung-hitungan. Banyak pelanggan yang berutang bahan material dalam jumlah kecil yang tidak ia catat. Pada akhir bulan, ia sangat kesulitan menagih karena lupa. Ia mengatakan bahwa aku terkenal pandai berhitung dan berniaga di pasar. Jika aku tidak keberatan dengan tempat yang penuh serbuk gergaji dan serpihan besi, ia menawariku untuk bekerja sebagai pengurus pembukuan keuangan di bengkelnya. Gajinya akan dibayar lunas setiap bulan layaknya pekerja pada umumnya, tidak akan kurang sepeser pun. Di deretan rumahnya, ada sebuah kamar kosong yang sudah lama tidak dipakai.
aku bisa meletakkan koperku dan tinggal di sana sementara waktu. Jika sedang senggang, aku bisa membantu memasak lauk pauk sederhana untuk dimakan bersama dia dan ibunya, agar mereka tidak merasa kesepian. Aku terdiam kaku mendengar tawaran terus terang dan sangat praktis yang diberikan Baskoro di saat kritis ini. Memang benar, jika sekarang aku pulang sambil menangis ke rumah ibuku yang sudah tua dan sakit-sakitan, mereka harus menanggung tekanan dari gosip tetangga yang kejam. Terlebih lagi, aku pergi dengan tangan kosong, tak ada sepeser uang pun di sakuku untuk membeli makan besok. Berdiri sebatang kara di tengah jalan desa tanpa tempat bernaung. Tawaran sederhana Baskoro ibarat pelampung penyelamat yang dilemparkan tepat saat aku hampir tenggelam di arus deras. Aku menatap dalam-dalam ke mata Baskoro yang sedang menunggu jawaban. Mata itu sangat jernih, baik hati, tanpa ada kelicikan atau rasa kasihan yang merendahkan seperti yang sering ditunjukkan pria hidung belang. Aku menarik napas dan membusungkan dada. Kuputuskan untuk mengangguk setuju saat itu juga. Aku berterima kasih pada Baskoro karena telah menampungku dan menerima pekerjaan pembukuan itu. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di kampung ini, menggunakan tanganku sendiri untuk bekerja, membuktikan kemampuanku sepenuhnya, dan tidak membiarkan keluarga jahat itu memiliki kesempatan untuk meremehkan dan menginjak-injakku lagi. Aku menarik koperku mengikuti langkah Baskoro melewati halaman yang dipenuhi serbuk gergaji keemasan dan serpihan besi tajam dari bengkel. Rumah sederhana 3 petak milik Ibu Baskoro memang sudah reot, atap gentengnya miring dan berlumut hijau. Namun saat melangkah masuk ke dalam, rumah itu disapu dengan sangat bersih dan rapi. Baskoro mengantarku langsung ke bagian belakang rumah yang beratap asbes, menunjuk ke sebuah kamar kecil namun rapi, di mana sudah tersedia ranjang bambu dan lemari kayu kecil yang dikunci. Ia menyuruhku membuka koper, menyimpan barang-barang di sana, dan beristirahat sebentar agar keringatku kering. Lalu nanti sore jika sudah sejuk baru mulai menyusun tumpukan buku catatan yang berantakan. Tepat saat itu, dari ruang utama yang remang-remang, Ibu Baskoro Mbah Darmi perlahan melangkah keluar menopang tubuhnya dengan tongkat bambu. Tubuh Mbah Darmi sangat kurus, punggungnya bungkuk hingga hampir sejajar dengan tanah. Suara batuknya yang keras dan sesak terdengar menyakitkan dada. Sangat berbeda dengan gamis sutra mahal mentereng milik Budarso, Mbah Darmi mengenakan setelan baju katun coklat yang sudah pudar, ditambal dengan kain warna lain di siku dan lututnya. Baskoro segera berlari menopang lengan ibunya yang kurus kering, dengan suara lantang memperkenalkan kehadiranku yang tiba-tiba. Baskoro dengan sopan memberitahu ibunya bahwa bengkel sedang mendapat banyak pekerjaan dan catatannya berantakan. Ia mengundangku bekerja sebagai pengelola keuangan sekaligus memberiku tumpangan di kamar kosong untuk sementara waktu demi menghindari badai gosip. Mbah Darmi menyipitkan matanya yang sudah rabun dimakan usia, berusaha menatap wajahku dengan saksama. Begitu menyadari bahwa aku adalah menantu Bukades yang kejam itu, ia langsung melepaskan tongkat bambunya hingga jatuh ke lantai, melangkah cepat dan menggenggam erat kedua tanganku. Tangannya yang kurus tinggal tulang dan kulit itu terasa kasar karena kapalan, namun mengalirkan kehangatan yang luar biasa ke seluruh tubuhku. Mata keriputnya berkaca-kaca, suaranya terdengar sangat sederhana dan tulus. Ia berkata bahwa ia sudah lama mendengar seberapa pekerja kerasnya diriku. Ia juga sangat tahu betapa buruknya perlakuan keluarga di sebelah sana yang tidak punya hati nurani terhadapku. Ia mengusap rambutku dan menghiburku. Kalau orang sudah tidak punya hati dan perasaan, angkat koper dan pergi saja. Tidak perlu menangis menyesali barang rongsokan busuk itu, hanya menghabiskan pikiran dan merusak kecantikanmu. Nduk, ia menyuruhku tinggal di sini dengan tenang, makan satu meja dengannya dan putranya. Walau rumah ini miskin dan hanya makan sayur bening serta singkong rebus, tapi takkan ada yang berani memakiku, memukulku, atau merendahkan martabatku sepatah kata pun. Mendengar kata-kata kepedulian yang tulus dari orang asing yang tak punya ikatan darah denganku ini, tenggorokanku tercekat dan aku menahan isak tangis. Selama 3 tahun menjadi menantu, aku sudah terlalu terbiasa menanggung makian dan tatapan sinis tajam seperti pisau dari mantan ibu mertuaku. Jadi ketika menerima kasih sayang yang hangat dan sederhana dari Mbah Darmi ini, gelombang emosi meledak di dadaku. Aku mengangguk patuh, memanggilnya ibu dengan sangat manis seperti anak kandungnya sendiri. Aku meminta izin kepadanya untuk berganti pakaian, menuju dapur kayu bakar, dan memasak makan siang untuk membalas sebagian kebaikan dari 2 orang berhati mulia yang telah menolongku di saat aku sedang berada di titik terendah. Makan siang pertamaku beralaskan tikar di rumah Baskoro benar-benar sangat sederhana. Di atas nampan seng yang sedikit penyok, hanya ada sepiring kangkung rebus segar dengan perasan jeruk limau, semangkuk sambal terasi kecap pedas, sepiring tempe goreng yang pinggirannya agak gosong, dan semangkuk sayur lodeh kepiting sawah yang ditangkap sendiri oleh Baskoro kemarin sore. Namun bagiku, ini adalah makanan yang paling pulen, lezat, damai,
dan menenangkan yang pernah kumasukkan ke mulutku selama 3 tahun penuh kepahitan. Baskoro berkali-kali mengambilkan potongan tempe terbesar dan menaruhnya di piringku, sementara Mbah Darmi dengan ramah terus menyuruhku makan nasi putih yang banyak agar tenagaku pulih. Di meja makan yang hangat ini, tak ada sama sekali suara bantingan piring yang memekakkan telinga. Tak ada tatapan menyelidik atau cibiran. Tak ada pula sindiran tajam dan makian yang menyakiti hati. Yang ada hanya suara tawa dan obrolan santai tentang rencana memperbaiki mesin las tua, tentang menagih utang di akhir bulan, dan membeli obat gosok pereda nyeri sendi untuk Mbah Darmi saat musim pancaroba tiba. Setelah makan kenyang, aku menggulung lengan bajuku, menimba air dari sumur, lalu membersihkan dan mencuci piring seng itu hingga kesat. Aku menggunakan abu gosok untuk menggosok dapur kayu bakar Mbah Darmi yang dipenuhi jelaga hingga mengkilap. Sore harinya yang sejuk, aku duduk di teras bengkel dan mengeluarkan semua buku catatan Baskoro yang lusuh, kusut, dan berlumuran oli hitam. Aku menyusun dan mengelompokkannya kembali dari awal. Hanya dalam beberapa jam berkonsentrasi, aku telah membuat tabel pemasukan dan pengeluaran yang rapi menggunakan penggaris. Aku menghitung dengan jelas setiap utang material, besi, hingga piutang pelanggan yang masih menunggak. Aku menyerahkan buku catatan yang bersih dengan tulisan tanganku yang rapi kepada Baskoro, menggunakan ujung pulpen untuk menunjuk dengan jelas bagian mana yang menyebabkan kebocoran uang dan material karena salah hitung. Baskoro memegang buku itu dengan kedua tangannya, melihat tulisan tanganku yang rapi berbaris, lalu menatapku dengan mata penuh kekaguman. Ia tertawa lebar, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dan memujiku sangat pintar berhitung layaknya seorang akuntan pabrik. Tepat pada momen sederhana itulah, aku merasa bahwa diriku benar-benar hidup kembali dan memiliki nilai. Aku sedang meletakkan batu bata pertama dengan tanganku sendiri untuk membangun kehidupan baru dari hal-hal yang paling sederhana dan nyata di rumah kecil yang penuh dengan rasa kemanusiaan ini. Waktu berlalu tanpa terasa, aku sudah menumpang di rumah Baskoro selama genap 1 bulan. Kehadiranku setiap hari ibarat embusan angin segar yang meniupkan kehidupan ke dalam rumah sederhana yang biasanya sepi, suram, dan berbau obat-obatan. Berkat kecakapanku mengatur segalanya serta ketelitianku dalam mencatat pembukuan, bengkel las Baskoro kini tertata rapi. Tak ada lagi material besi yang hilang tanpa sebab, dan uang piutang pelanggan yang menunggak bertahun-tahun juga kutagih sendiri dengan mengayuh sepeda, lunas hingga kerecehan terakhir. Dengan arus kas yang lancar dan melimpah, Baskoro berani meminjam modal tambahan untuk membeli material, serta mengambil beberapa proyek pemasangan atap baja ringan dan pagar besi pengaman untuk puskesmas dan TK di pusat kecamatan. Usaha bengkelnya maju pesat. Para tukang yang bekerja padanya semua segan dan kagum pada manajer wanita yang cekatan ini. Bukan hanya mengurus bengkel, aku juga memasak dan mengurus makan serta tidur Mbah Darmi dengan sempurna. Sejak mendapat asupan gizi yang cukup dari daging dan ikan, hidup teratur, serta setiap malam kubalur kakinya dengan air rebusan daun jahe hangat, penyakit rematik kronisnya berangsur-angsur membaik. Kulit Mbah Darmi kini lebih kemerahan dan beraura sehat. Tidur malamnya nyenyak, tidak lagi disiksa oleh batuk panjang yang membuat dadanya sesak dan merintih sepanjang malam. Mbah Darmi menyayangiku seperti anak kandung yang dilahirkannya sendiri. Jika ada ubi jalar atau singkong rebus, ia selalu memberikan bagian tengah yang paling besar untukku. Jika ia melihatku memikul batangan besi yang berat, ia akan mengangkat tongkatnya dan memarahi Baskoro karena tak tahu mengasihani wanita yang lemah untuk pekerjaan berat. Suasana rumah selalu hangat, dipenuhi tawa dan obrolan ceria, mengusir segala lelah sehabis bekerja. Suatu malam di akhir musim kemarau, langit sangat cerah, angin dingin menyusup lewat dedaunan pohon kelengkeng yang berdesir di kebun. Aku sedang duduk merunduk menggunakan kaca pembesar di bawah cahaya lampu bohlam kuning, menghitung rekapitulasi buku kas bulanan. Tiba-tiba terdengar langkah Baskoro masuk ke ruangan. Ia baru saja selesai mandi menimba air dari sumur bor, mengenakan kemeja lengan pendek yang kerahnya sudah pudar dan kancingnya terlepas satu. Rambutnya yang cepak masih menyisakan beberapa tetes air dingin. Baskoro dengan ragu menarik kursi kayu dan duduk berhadapan denganku. Sikapnya tampak gelisah, dahinya berkeringat, kedua tangannya yang besar dan kasar terus bertaut, mematah-matahkan ruas jarinya hingga berbunyi gemeretak. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan sebuah kaleng biskuit Hongguan berkarat dan catnya mengelupas yang entah dari zaman kapan. Baskoro perlahan mendorong kaleng itu ke tepi meja di hadapanku. Dengan suaranya yang berat dan serak, memecah kesunyian yang hanya diisi suara jangkrik, ia menyuruhku membuka tutup kaleng itu untuk melihat isinya. Karena penasaran, aku menurutinya. Saat tutupnya terbuka, mataku langsung tertuju pada tumpukan uang kertas yang disetrika rapi, diikat dengan karet gelang membentuk balok-balok persegi. Ada ikatan pecahan 100 ribuan yang merah menyala, 50 ribuan yang biru, dan bahkan tumpukan uang 10 ribuan yang lusuh, hasil kumpulannya mengelas perlahan-lahan.
Baskoro berdeham dan dengan jujur menyatakan bahwa ini adalah seluruh modal, keringat, darah, dan air matanya yang dikumpulkan dari menahan lapar dan tidak membeli pakaian selama beberapa tahun bekerja sebagai tukang las. Ia menggaruk kepalanya, menatap lurus ke mataku. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi sangat serius dan tegas layaknya pria sejati. Baskoro mengakui dirinya adalah pria kasar, bicaranya kaku, tidak pandai merangkai kata-kata puitis, dan pendidikannya rendah. Kondisi keluarganya juga miskin, ia harus memikul tanggung jawab merawat ibunya yang tua dan sakit-sakitan. Namun dengan berani ia menyatakan bahwa ia sudah lama memperhatikan, mengagumi, dan jatuh cinta diam-diam padaku sejak hari pertama aku membawa koper menjadi menantu di kampung ini. Ia sangat mengagumi ketangguhanku, kerajinanku, pengorbananku yang besar, serta kesabaranku terhadap keluarga lamaku. Baskoro mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melamarku menjadi istrinya. Ia berkata, jika aku tidak menganggapnya pria miskin dan rendahan, tidak mencemooh pendidikannya, maka mengangguklah dan tinggallah di sini sebagai istrinya seumur hidup. Ia menepuk dadanya, bersumpah atas nama kehormatannya sebagai laki-laki yang memijak bumi, bahwa kelak jika ia hanya punya semangkuk nasi putih, ia akan memberikan setengahnya yang paling penuh untukku. Seluruh uang hasil kerjanya akan diserahkan kepadaku tanpa kurang sepeser pun. Yang terpenting dari semuanya, ia bersumpah hidup mati tidak akan pernah mengangkat tangan untuk memukul atau membiarkanku dihina. Urusan mertua dan menantu tak akan pernah membuatku meneteskan air mata lagi karena sakit hati. Lamaran itu sama sekali tidak puitis, terkesan kaku dan sederhana, namun penuh dengan ketulusan yang luar biasa, meresap hingga ke lubuk hatiku yang terdengar. Aku meletakkan penaku, menatap lekat-lekat pria yang duduk di depanku ini. Ia tak punya harta melimpah, tak punya status sosial, tak punya gelar, tak pandai merayu dengan mulut manis seperti yang pernah dilakukan Tirto untuk menipuku di masa lalu. Tapi ia punya hati nurani yang murni, dan rasa hormat yang luar biasa kepadaku. Selama berbulan-bulan tinggal bersama, kehangatan dan kesederhanaannya lah yang telah menghangatkan dan menyirami hatiku yang selama ini gersang dan membatu. Aku tersenyum lembut, tanganku mendorong kaleng besi yang berat itu kembali ke arah Baskoro. Aku berkata dengan tenang, aku tidak perlu menyimpan uangmu saat ini. Biarkan uang bengkel berputar sebagai modal, beli bahan material dan mesin baru. Aku mengangguk menerima lamaran tulusnya. Aku mengingatkan, kita berdua adalah orang yang sama-sama pernah melalui kemiskinan dan penderitaan. Tak perlu menggelar pesta pernikahan mewah, buang-buang uang untuk catering dan mengundang tetangga besar-besaran. Kita cukup naik motor boncengan ke kantor urusan agama, KUA, kecamatan, mengisi formulir pendaftaran nikah, meminta cap stempel merah agar sah secara agama dan negara. Bisa tinggal serumah sebagai suami istri itu sudah lebih dari cukup. Mendengar persetujuanku, Baskoro melompat kegirangan, meraih tanganku dan menggenggamnya erat, tertawa sangat bahagia layaknya bocah penggembala sapi yang baru dibelikan baju baru oleh ibunya. Malam itu, di rumah sederhana berlantai tanah ini, kami saling berjanji bergandengan tangan membangun kehidupan baru yang gemilang, dan dengan tangan kami sendiri menutup rapat-rapat pintu masa lalu yang gelap dan penuh luka. Keesokan paginya, langit biru cerah, sinar mentari pagi yang keemasan menyapu atap genteng desa yang berlumut. Aku dan Baskoro dengan penuh semangat mengenakan pakaian yang paling rapi dan bersih. Kami berboncengan menggunakan motor Honda Astrea bututnya yang berbunyi, brebet-brebet, menuju KUA kecamatan untuk mengurus pendaftaran nikah. Semua urusan administrasi berjalan cepat dan lancar di bawah panduan petugas KUA yang ramah. Ketika Bapak Penghulu mencap stempel merah pada buku nikah kami yang bergambar Garuda, lalu menyerahkannya langsung ke tangan kami, jantungku berdebar kencang. Pada detik memegang buku tipis itu, kami berdua resmi menjadi suami istri di mata hukum, sah secara agama dan negara, melangkah bersama di jalan kehidupan. Dalam perjalanan pulang menyusuri jalan desa, wajah Baskoro terus berseri-seri seperti bunga matahari. Ia bersenandung menyanyikan lagu langgam Jawa walau nadanya sumbang, mulutnya bersiul-siul memecah jalanan berliku di tepi sungai. Kebahagiaan sederhana itu mengusir segala kesedihan dan beban yang menekan batinku selama bertahun-tahun. Setibanya di gerbang kampung saat matahari belum terlalu tinggi, kami kebetulan berpapasan langsung dengan Bu Yanti yang sedang menenteng keranjang plastik sepulang dari pasar. Mata Bu Yanti yang setajam burung hantu langsung melirik buku nikah bersampul merah dan hijau yang dipegang erat-erat oleh Baskoro. Ia segera mengerem mendadak sepeda ontelnya, berhenti, lalu berteriak-teriak pura-pura memberi ucapan selamat menempuh hidup baru. Namun tatapannya memancarkan rasa penasaran yang menusuk dan hobi bergosipnya yang kental. Belum sempat kami menjawab basa-basinya, ia sudah memutar sepedanya, menenteng keranjangnya, dan langsung mengayuh masuk ke tengah kampung. Ia menyebarkan berita itu dengan kecepatan melebihi speaker balai desa yang dinyalakan dengan volume maksimal.
Kurang dari setengah hari, berita bahwa mantan menantu Bukades yang diusir dengan hina, ternyata dengan cepat menikahi tukang las miskin, langsung menyebar luas ke setiap sudut gang. Semua orang berkumpul, bergosip tanpa henti. Ada yang mencemooh, mengeyek, ada pula yang berdecak kasihan pada nasibku yang dianggap luntang-lantung. Sore itu, saat udara mulai sejuk, aku sedang merunduk di halaman menyapu dedaunan kelengkeng dengan sapu lidi. Tiba-tiba terdengar suara Bu Darso yang melengking memekakkan telinga dari ujung gang, memecah kesunyian. Mantan ibu mertuaku itu mengenakan gamis merah menyala yang baru, berdiri mengangkang sambil bertolak pinggang tepat di pertigaan jalan desa, sengaja memanjangkan lehernya menghadap ke gerbang rumah Baskoro, dan memaki-maki dengan suara keras agar seluruh warga tua dan muda bisa mendengarnya. Ia tertawa terbahak-bahak dengan sinis dan penuh kemenangan. Suara cempreng khasnya terdengar lantang. Ia berteriak, menguras tenaganya mengatakan, perempuan mandul yang diusir secara hina dari rumahku, kini memungut tukang las miskin dan pincang yang tak laku kawin. Ia mencibir bahwa kami sangat serasi, ibarat panci gosong bertemu tutup penyok. Orang rendahan bertemu orang buangan. Ia memaki bahwa sampah yang dibuang ke tempat sampah, lalu berkumpul hanya akan menjadi tontonan konyol yang ditertawakan orang sekampung. Ia bahkan mengangkat kedua tangannya, mengutuk keempat penjuru angin agar kami mandul seumur hidup, tak punya penerus. Meski bekerja sampai mati pun tak akan bisa mengangkat kepala, selamanya melarat seperti pengemis. Mendengar makian dan kutukan yang sangat kejam itu menghantam telingaku, tanganku yang memegang sapu lidi sedikit gemetar. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga berdarah, tapi aku mengingatkan diriku sendiri agar tak boleh lemah dan menyerah. Apalagi menyeret Baskoro untuk bertengkar dan memperlihatkan penderitaan demi memuaskan hati wanita tua beracun itu. Aku mengertakkan gigi, mengabaikan teriakan gila tersebut, menganggapnya seperti suara bising di jalan raya, dan terus membungkuk menyapu lumut di atas bata. Namun di luar dugaan, Mbah Darmi, dari dalam ruang utama yang remang-remang, melangkah keluar perlahan menopang tongkat bambunya menuju halaman yang terang. Nenek bungkuk yang kurus kering itu berjalan gemetar, namun posturnya sangat tegas dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Ia berjalan tertatih-tatih hingga ke pagar besi berkarat. Dengan tangannya, ia mendorong gerbang lebar-lebar, berdiri kokoh menghadap rumah Bu Darso. Mbah Darmi berdeham, menarik napas, lalu berbicara dengan volume suara yang keras, jelas, dan memukul telak wajah sang pencaci di sepanjang gang kecil itu. Mbah Darmi menunjuk lurus ke wajah lawannya dan berkata, rumah ini memang miskin harta dan lusuh, makan sehari-hari hanya dengan sayur lodeh dan lauk sederhana. Tapi kami tak pernah miskin moral dan martabat. Kami tak pernah hidup menyalahi aturan Tuhan dan menggigit orang yang sudah berbuat baik. Ia langsung memarahi Bu Darso di depan umum sebagai orang picik yang tak tahu balas budi, gila harta, dan hanya mau menempel pada orang kaya. Ia membongkar kejahatan Bu Darso yang telah mengusir menantu yang baik, rajin, dan memeras keringat demi keluarga, hanya untuk membawa pulang perempuan murahan yang hamil di luar nikah dan menyembahnya seperti dewa. Dengan lantang Mbah Darmi menepuk dadanya, Ningsih menjadi menantu di rumah ini adalah rezeki yang terkumpul dari doa leluhurku selama 3 generasi. Aku bersumpah akan menyayangi, melindungi, dan membelanya sekuat tenaga. Sampai mataku tertutup dan masuk ke liang lahat, siapapun yang berani menyentuh sehelai saja rambut menantuku, ia takkan membiarkannya. Ia akan membawa tongkatnya dan memukul mereka sampai ke ujung kampung. Mendengar nenek tua yang sakit-sakitan dan biasanya diam 1000 bahasa itu kini membalas dengan kalimat panjang yang sangat masuk akal, tajam, menusuk tepat di jantung, dan membongkar semua fakta, Bu Darso mendadak terdiam, lidahnya keluh tak bisa membantah. Ibu-ibu tetangga yang berdiri menonton di sekeliling juga mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik, menyalahkan Bu Darso yang berbuat kejam dan melanggar norma susila. Mengusir menantu lama, dan belum juga kering tintanya sudah berkeliling menyebarkan aib orang. Menyadari posisinya yang lemah tanpa sekutu, wajah Bu Darso memerah pada menahan amarah, ia mengayunkan tangannya, memutar tubuhnya, dan berjalan lurus kembali ke rumahnya. Ia membanting pintu gerbang besinya dengan suara keras hingga dinding bergetar. Sejak hari memalukan itu, ibu dan anak keluarga Tirto mundur teratur, tak pernah lagi berani menampakkan wajah di jalan untuk menyindir keluargaku. Sementara aku dan Baskoro resmi menempati satu kamar, memulai hari-hari sebagai pengantin baru yang sederhana namun penuh cinta. Mengabaikan gosip dan fitnah dari orang-orang, kami menutup pintu, bekerja keras secara halal, meyakini dengan pasti bahwa setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi akan dibalas oleh Tuhan dengan buah manis yang sepadan. Sejak aku resmi dilamar dan menjadi istri Baskoro, aku langsung menggulung lengan bajuku dan mulai merencanakan ulang serta mengatur seluruh rutinitas kehidupan dan arah bisnis keluarga suamiku.
Rumah bata 3 petak yang sudah tua, bocor, dan cat dindingnya mengelupas itu kubersihkan sendiri dari jaring laba-laba yang menjuntai. Kuelap hingga bersih mengkilap tanpa ada setitik debu pun yang tersisa. Barang-barang berantakan yang berdebu peninggalan almarhum ayah Baskoro kupilah dengan hati-hati dan kusimpan rapi ke dalam peti kayu di sudut kamar. Di area bengkel las yang berdebu dan berantakan, aku meminta Baskoro mematikan mesinnya selama seharian penuh untuk membersihkan area kerja dan memisahkan zona-zona dengan batas yang jelas. Aku mengatur dengan rapi sudut untuk mesin, peralatan, dan perkakas. Area tumpukan besi tua dan area pemotongan, serta pengelasan yang menghasilkan panas dipisahkan secara khusus untuk memastikan keamanan dari risiko kebakaran. Aku mengeluarkan uang pribadiku untuk membeli buku catatan bersampul kulit tebal, lalu mencatat dengan cermat setiap baut, mur, gulungan kabel tembaga, hingga berat kawat las yang masuk dan keluar bengkel setiap harinya. Dulu, Baskoro menjalankan bisnis ini secara serabutan, apa yang ada langsung dikerjakan. Pelanggan warga desa yang memesan pintu aluminium atau pagar besi tempah hanya melakukan kesepakatan lewat mulut dengan beberapa kalimat. Saat tiba waktunya menjumlah tagihan, Baskoro seringkali rugi dan nombok modal karena lupa mencatat biaya-biaya kecil seperti paku dan baut. Kini, di bawah manajemenku yang ketat, setiap pelanggan yang datang memesan wajib menandatangani surat kontrak kerja hitam di atas putih rangkap 2, lengkap dengan cap jempol. Aku mencatat secara rinci setiap ukuran panjang, lebar, model, gaya, menentukan tanggal pengiriman yang pasti, dan mewajibkan pelanggan membayar uang muka sebesar 30% dari biaya material. Profesionalisme, sistematis, transparansi keuangan, serta perhitungan harga yang adil ini, awalnya membuat beberapa kenalan merasa canggung dan kurang nyaman, tetapi setelah pekerjaan selesai, mereka menyadari bahwa bisnis yang jelas seperti ini sangat terpercaya dan kualitasnya terjamin. Karena itulah, reputasi bengkel kami sebagai tukang yang jujur menyebar luas. Orang-orang dari kecamatan tetangga mulai berbondong-bondong datang memesan. Pekerjaan sangat menumpuk hingga kami tak punya waktu beristirahat semenit pun. Pemasukan uang tunai bengkel meningkat drastis dalam waktu singkat beberapa bulan saja. Dengan uang yang melimpah di brankas, hal penting pertama yang kuputuskan adalah menyewa taksi ber-AC penuh untuk membawa Mbah Darmi ke RSUD tingkat kabupaten guna melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dokter spesialis memeriksanya dengan teliti, melakukan röntgen, dan meresepkan suplemen sendi impor yang mahal serta obat khusus untuk menyembuhkan batuk kronisnya hingga tuntas. Sepulangnya ke rumah, setiap hari aku bangun pagi-pagi buta membawa keranjang ke pasar, memilih udang segar yang masih melompat-lompat, serta kepiting sawah yang kuning dan gemuk untuk kutumbuk dan kujadikan kaldu sayur agar gizi keluarga terpenuhi dengan daging dan ikan. Setiap malam sebelum tidur dan menutup kelambu, aku selalu menyempatkan diri merebus air daun jahe merah dicampur sedikit garam krosok, membiarkannya hingga suhunya pas, lalu membawa baskom itu ke tepi ranjang untuk Mbah Darmi merendam kakinya agar aliran darahnya lancar. Setelah ia selesai merendam kakinya, aku menggunakan handuk lembut untuk mengeringkannya, lalu memijat perlahan betisnya yang kurus dan dipenuhi urat-urat biru dengan minyak urut agar ototnya rileks. Berkat perawatan yang teliti dan penuh perhatian, dari suapan makanan hingga tidurnya yang lelap, kesehatan Mbah Darmi pulih dengan sangat nyata. Kulitnya menjadi kemerahan dan kencang beraura kehidupan, jauh berbeda dengan kulitnya yang dulu keriput dan pucat. Ia tak lagi meludah atau batuk-batuk parah sepanjang malam. Siang harinya, kakinya menjadi lentur dan lincah, ia bisa berjalan sendiri, membersihkan halaman, mencabut rumput, dan menyapu dedaunan. Ia bahkan menyempatkan diri membawa cangkul ke kebun, mencangkul tanah, menabur benih, dan menimba air untuk menyirami petak sayur bayam dan kangkung di dekat sumur yang tumbuh hijau subur untuk persediaan makan kami. Melihat ibunya yang sudah tua kembali sehat, panjang umur, dan semangatnya selalu gembira, Baskoro yang bekerja memanjat di proyek pun merasa tenang mendedikasikan seluruh tenaganya. Ia tak lagi terbebani kecemasan tentang penyakit ibunya yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Baskoro adalah tukang las yang sangat terampil. Hasil las listriknya kuat, dalam, dan rapi, ia sangat teliti menghaluskan setiap detail terkecil. Tapi kelemahan terbesarnya adalah sifatnya yang kaku, bicaranya blak-blakan, tidak pandai berdiplomasi, sehingga dulu ia sering diperas oleh mandor bangunan licik yang menekan harga jasanya dengan sangat murah. Kini, dengan aku yang berdiri sebagai benteng pertahanannya yang kokoh, mengurus segala hal mulai dari pembukuan, negosiasi kontrak, hingga penentuan harga, ia hanya perlu memusatkan seluruh pikiran dan tenaganya pada teknik pembuatan. Kami berdua bekerja sama dengan sangat harmonis, mulus, layaknya dua roda gigi yang saling bertaut sempurna dalam sebuah mesin. Aku mengurus pembukuan, keuangan, urusan internal dan eksternal rumah, memasak,
mencuci, dan berbelanja dengan sempurna. Sementara suamiku berjuang di lapangan dengan mesin las, mesin potong, bermandi keringat tanpa pernah mengeluh. Malam harinya hingga larut, setelah urusan makan malam dan mencuci piring selesai, pintu serta gerbang dikunci rapat, kami berdua menggelar tikar pandan dan duduk melingkar di bawah cahaya lampu neon yang terang di ruang tengah. Kami membalikan tas dan menumpahkan seluruh uang tunai hasil pembayaran pelanggan hari itu ke atas tikar, membasahi ujung jari, dan menghitung setiap lembaran uang lusuh, meratakannya dari lipatan yang berbau keringat hasil kerja keras, lalu menyimpannya dengan hati-hati ke dalam kaleng besi, menguncinya, dan menyembunyikannya di kolong tempat tidur. Baskoro sering melingkarkan lengannya yang kekar ke pinggangku, tersenyum lebar memamerkan gigi putihnya, dan dengan penuh kasih sayang menggoda bahwa aku adalah brankas Dewi Sri kesayangannya yang paling berharga seumur hidupnya. Ia dengan sukarela menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan keuangan kepadaku. Tak pernah sekalipun ia berani menyembunyikan uang Rp1.000 pun untuk minum kopi atau menongkrong dengan teman-teman tukang nakal di warung kopi. Kesepakatan dan kerja sama kami yang seya sekata lambat laun membuahkan hasil manis di luar dugaan. Memasuki bulan kedua setelah kami resmi mendaftar di KUA, bengkel las kecil kami tiba-tiba berhasil memenangkan tender proyek yang sangat bernilai besar. Kami ditugaskan untuk membuat dan memasang seluruh sistem pagar besi tempa dan gerbang utama yang kokoh untuk sebuah TK berstandar nasional yang baru dibangun dengan megah di pusat kecamatan. Ini adalah kontrak terbesar dan paling bersejarah sejak Baskoro mulai memegang Tanglas. Beban kerja yang sangat besar dan tenggat waktu proyek yang ketat membuat kami sepakat untuk segera menyewa 2 pekerja harian berpengalaman dari desa untuk membantu bongkar muat. Seluruh bengkel setiap hari dipenuhi hiruk-pikuk suara bising mesin pemotong besi, ketukan palu yang berirama, dipadukan dengan suara tawa dan candaan ceria yang menggema di sudut kampung yang tenang itu. Melihat bisnis keluarga yang dibangun dari nol perlahan merangkak naik dengan gemilang, hatiku dipenuhi rasa damai, hangat, dan kebanggaan luar biasa atas keputusanku berlabuh pada pria ini. Panci gosong dan tutup penyok yang dulunya dihina habis-habisan oleh lidah tajam Budarso, kini telah menutup rapat satu sama lain, menciptakan rumah tangga yang paling bahagia dan kokoh di dunia yang tak tertandingi oleh siapapun. Waktu berlalu dengan cepat tanpa ampun, pekerjaan di bengkel las semakin menumpuk, dan berkali-kali lipat lebih berat saat musim berganti menjadi musim kemarau yang sangat terik dan menyengat. Kami bekerja keras membanting tulang tanpa henti sejak ayam jantan berkokok di pagi buta hingga larut malam saat kodok mulai berbunyi. Tekanan tenggat waktu proyek yang mengejar di belakang membuat waktu makan siang pun seringkali hanya menyuap nasi dengan terburu-buru tepat di samping tumpukan besi berdebu. Dalam 10 hari terakhir ini, tiba-tiba aku merasakan perubahan yang sangat aneh dan tidak nyaman pada tubuhku. Saat bangun pagi, bukannya merasa segar dan ringan seperti biasanya, kepalaku justru terasa berputar-putar seperti orang mabuk, tanganku lemas seperti mie basi, dan aku sama sekali tak punya tenaga untuk beranjak dari tepi ranjang. Punggungku mulai terasa pegal linu yang menjalar sepanjang tulang belakang hingga ke panggul dengan rasa nyeri yang menyiksa. Yang paling parah, aku mulai mengalami rasa mual yang luar biasa terhadap bau makanan yang digoreng dan berminyak tebal. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang sangat panas dan membakar kulit. Saat itu aku sedang berdiri bermandi keringat menggoreng ikan nila di dapur kayu bakar yang pengap. Minyak goreng mendidih dan mendesis di wajan tebal, mengepulkan bau amis yang tajam dan menyengat dari ikan bercampur dengan asap kayu bakar. Bau campuran itu langsung masuk ke hidungku yang sensitif dan membuat perutku melilit hebat, dadaku berdebar-debar kencang tak beraturan. Aku buru-buru melempar spatula ke atas nampan seng, menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tanganku yang kasar, lalu berlari tergesa-gesa ke arah sumur berlumut, memuntahkan segalanya tak terkendali. Aku berkeringat dingin sebesar biji jagung, memuntahkan cairan hingga hanya tersisa air liur bening dan cairan empedu kuning yang pahit di tenggorokanku, tapi rasa mual yang melilit perut itu tak kunjung hilang. Mbah Darmi yang sedang berjongkok memetik kangkung di teras yang teduh, mendengar suara muntahku yang menyiksa, langsung panik dan melempar keranjangnya hingga berantakan. Ia tergesa-gesa berjalan dengan tongkatnya, mengusap punggungku yang gemetar seperti orang kedinginan. Wajahnya yang keriput memperlihatkan kecemasan dan kepanikan luar biasa. Ia terus bertanya dengan cemas apakah aku salah makan makanan basi hingga lambungku bereaksi menolak seperti ini. Aku terengah-engah, berusaha menarik napas, dan memaksakan sebuah senyuman kecil, melambaikan tangan menenangkan ibu mertuaku yang selalu khawatir itu. Aku berbisik lemah kepadanya, penyebabnya mungkin karena beberapa hari ini cuaca terlalu panas terik. Ditambah lagi sering begadang di bawah lampu untuk menghitung buku kas, jadi mataku lelah dan aku masuk angin biasa. Nanti istirahat dan dioles minyak kayu putih pasti langsung sembuh. Mbah Darmi yang sangat menyayangi menantu berbaktinya itu segera berlari-lari kecil ke dapur,
mengambil termos air panas, dan membuatkanku segelas air jeruk nipis hangat dicampur sedikit jahe geprek. Ia bersikeras menuntunku masuk ke kamar untuk berbaring istirahat, melarangku dengan keras menyentuh pekerjaan apapun, dari memasak, mencuci piring, hingga menghitung buku kas. Aku berbaring patuh di atas ranjang bambu yang sejuk, meneguk habis air jeruk nipis hangat itu, lalu tertidur pulas dan lelap, hingga rasa mual di perutku perlahan mereda. Keesokan paginya, aku merasa tubuhku sudah kembali sehat dan lebih segar, jadi aku mengabaikan pesan Mbah Darmi, nekat memakai caping dan pergi ke bengkel untuk membantu Baskoro menghitung dan mengukur tumpukan besi galvanis yang baru saja diturunkan dari truk pagi tadi. Bengkel beratap asbes yang berlubang di sana-sini itu sangat rendah, menyerap seluruh panas matahari 38 derajat Celcius, terasa seperti oven batu bata raksasa tanpa jalan keluar. Udara sangat pengap hingga mencekik, tak ada embusan angin sejuk yang masuk lewat celah manapun. Baskoro sedang berkonsentrasi tinggi, memakai topeng las melindungi wajahnya, menyambung beberapa tiang besi besar. Percikan api las yang menyilaukan mata memercik ke segala arah, meletup-letup seperti mercon. Bau khas kawat las yang terbakar bercampur dengan bau oli mesin menguap pekat di ruang sempit yang minim oksigen itu. Tanpa peringatan apapun, rasa pusing yang luar biasa datang menghantam kesadaranku. Dadaku sesak, seolah ada tangan yang mencekik leherku. Gelombang rasa mual yang dahsyat melonjak dari dasar perutku hingga ke tenggorokan. Mataku berkunang-kunang, sekelilingku berubah gelap gulita, pandanganku kabur dan berputar-putar seperti baling-baling tertiup angin. Aku terhuyung mundur beberapa langkah, tanganku menggapai-gapai udara mencari pegangan pada tepi meja pemotong besi, tapi keseimbanganku sudah hilang sepenuhnya. Kedua lututku tiba-tiba lemas seperti mie basi. Aku jatuh terjerembab ke lantai tanah yang dipenuhi serbuk gergaji dan potongan besi tajam. Lalu aku pingsan dalam kegelapan yang pekat. Suara beberapa batang besi tipis jatuh ke tanah bergemerincing dengan keras dan memekakkan telinga. Baskoro terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Saat ia menoleh ke belakang dan melihat istrinya tergeletak tak sadarkan diri dengan rambut terurai di tanah, wajahnya seketika pucat pasi tak berdarah. Ia buru-buru melempar topeng las pelindungnya ke bawah meja hingga berbunyi gemerincing, melesat maju bagai anak panah, dan memeluk tubuhku yang lunglai. Baskoro berteriak memanggil namaku dengan histeris dan panik. Kedua tangannya yang kasar mengguncang-guncang bahuku, berharap aku akan membuka mata dan menatapnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat tubuhku ke dadanya dengan lengannya yang kekar dan berurat. Ia berlari bertelanjang kaki melintasi halaman luas yang penuh dengan rongsokan besi tajam yang berbahaya. Sambil berlari kencang membelah angin, Baskoro berteriak minta tolong dengan suaranya yang berat, memanggil tetangga yang sedang menjemur padi, agar memanggil bidan atau perawat untuk bantuan darurat. Baskoro membiarkan bengkelnya terbuka lebar, meninggalkan gerbang tanpa penjagaan, dan bahkan mesin las berdaya tinggi miliknya masih menyala dengan risiko memicu kebakaran. Ia menggendongku di dadanya, berlari melangkah panjang di atas jalan aspal desa yang mengepulkan panas membakar kakinya. Ia berlari lurus menuju puskesmas desa yang terletak di ujung kampung. Di rumah, Mbah Darmi yang sedang memotong batang pisang untuk pakan ayam, mendengar teriakan putranya yang panik, segera melempar goloknya ke tanah, berlari tertatih-tatih dengan tongkatnya, dan berpegangan erat pada tepi pagar besi. Ia berdiri menyatukan kedua tangannya yang gemetar di depan dada, menengadah dengan mata yang rabun ke langit, tak henti-hentinya berkomat-kamit memohon agar leluhur dan Tuhan melindungi menantunya agar selamat dari bahaya. Suasana tegang dan cemas menyelimuti gang kecil yang biasanya damai itu. Pingsanku yang tiba-tiba dan gejala, morning sickness, yang aneh di tubuhku ternyata menjadi takdir penentu yang membuka sebuah gempa besar. Sebuah berita kehamilan yang akan meledak, menghancurkan kedamaian palsu dan kesombongan keluarga jahat di ujung gang sana. Baskoro berlari membawaku tanpa henti langsung ke depan gerbang puskesmas desa yang berjarak lebih dari 1 kilometer dari rumah. Tubuhnya yang besar dan berotot basah kuyup oleh keringat yang membasahi kausnya. Napasnya terengah-engah dan dadanya naik turun dengan cepat. Beberapa ibu tetangga yang sedang menjemur gabah di halaman balai desa, melihat kepanikan Baskoro yang menggendong istrinya, ikut berlari di belakangnya untuk bertanya dan penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu sampai di halaman puskesmas, perawat jaga yang mengenakan jas putih bergegas keluar dari ruangan. Ia mengarahkan Baskoro untuk membaringkan tubuhku perlahan di atas ranjang periksa yang dilapisi spray putih bersih. Perawat itu dengan cekatan mengambil stetoskop dan alat pengukur tensi darah, lalu membalutkannya di lengan kurusku untuk memeriksa tanda-tanda vital. Saat itu aku sudah perlahan sadar dari pingsanku, aku hanya merasa kepalaku masih berputar dan perutku sangat mual hingga rasanya tak tertahankan. Perawat itu menekan lembut perut bagian bawahku, lalu dengan suara pelan menanyakan hal sensitif mengenai siklus haid bulanan wanita.
Mendengar aku berbisik bahwa aku sudah telat datang bulan hampir 2 bulan penuh, perawat itu tersenyum kecil penuh arti. Ia menepuk bahu Baskoro hingga berbunyi pelan. Perawat itu dengan lantang berkata, detak jantung dan tekanan darah ibu normal, tidak ada tanda-tanda penyakit berbahaya. Gejala ini kemungkinan besar 100% adalah mual kehamilan atau morning sickness. Tapi untuk memastikannya, Bapak harus naik taksi ke RSUD Kabupaten untuk di USG, karena puskesmas ini alatnya kurang lengkap. Mendengar kata hamil yang suci itu keluar dari mulut perawat, Baskoro berdiri kaku seperti patung di tengah ruang periksa. Matanya terbelalak sebesar mangkuk, mulutnya menganga lebar, saking terkejutnya ia sampai tak bisa berkata-kata. Sekitar 5 atau 7 menit kemudian, ia baru tersadar dari lamunannya. Ia bergegas berbalik dan berlari ke gerbang puskesmas, menyetop sebuah taksi yang sering mangkal mencari penumpang di perempatan. Ia dengan hati-hati memapah bahuku selangkah demi selangkah masuk ke jok empuk mobil, memohon dan mengingatkan sopir untuk mengemudi dengan sangat pelan dan hati-hati, menghindari lubang jalanan agar perut istrinya yang sedang hamil tidak terguncang. Jarak jalan aspal dari puskesmas menuju pusat kabupaten hanya sekitar 15 km berkelok-kelok, tapi aku merasa waktu berlalu sangat lambat bagaikan seabad yang melelahkan. Baskoro duduk di sebelahku di jok belakang, kedua tangannya yang kasar, kapalan, dan lebar itu terus menggenggam tanganku dengan erat, tak mau melepaskannya barang sedetik pun. Berkali-kali ia menggunakan ujung kausnya untuk menyeka keringat yang bercucuran di dahinya. Mulutnya tak henti-hentinya berkomat-kamit memanjatkan doa, "Ya Allah, semoga ibu dan bayinya selamat." Sesampainya di gerbang RSUD yang ramai oleh lalu lalang orang, Baskoro menggendongku turun dari mobil, berjalan lurus melewati kerumunan menuju bangsal kebidanan dan kandungan. Perawat muda dengan sabar membantuku mengganti pakaian dan masuk ke ruang USG yang gelap. Dokter spesialis kandungan adalah seorang wanita berusia 60-an yang sangat berpengalaman, dengan kacamata baca bertengger di hidungnya. Ia dengan lembut mengoleskan gel dingin ke perut rataku, lalu menggerakkan probe USG perlahan-lahan ke kiri dan kanan. Layar monitor komputer abu-abu di sampingnya mulai memunculkan bayangan hitam putih yang berkedip-kedip. Dokter menyipitkan mata, menatap layar dengan saksama, memindahkan probe berkali-kali ke berbagai sudut, lalu menoleh ke arahku dan bertanya dengan nada yang sangat serius dan menyelidik. Ia bertanya apakah sebelum hamil aku meminum obat herbal atau jamu penyubur kandungan, atau sedang menjalani program bayi tabung di rumah sakit besar di kota. Aku buru-buru menggelengkan kepala, menyangkal, dan dengan sopan menjawab dokter bahwa kami berdua hanyalah rakyat miskin yang bekerja keras sepanjang hari. Dari mana kami punya uang menggunung untuk membeli obat-obatan semahal itu? Segalanya terjadi secara alami, anugerah dari Tuhan. Mendengar jawabanku yang tegas, wajah dokter langsung berseri-seri dan tersenyum lebar. Ia mengambil tisu, membersihkan sisa gel di perutku, menepuk pundakku perlahan dengan penuh semangat, lalu dengan suara lantang mengumumkan kabar gembira. Ia berkata, "Selamat, Bapak, Ibu, kehamilannya berkembang sangat sehat dan alami tanpa intervensi medis, dan bukan cuma satu janin." Dokter menunjuk ke 3 titik hitam di layar komputer, menghitung satu persatu dengan jelas, dan memastikan bahwa ada 3 kantung ketuban yang terpisah, 3 detak jantung janin yang berdenyut kuat dan teratur. Kehamilan kembar 3 secara alami adalah kasus yang sangat langka, kejadian luar biasa di RSUD Kabupaten ini dalam puluhan tahun terakhir. Telingaku mendengung, aku tak lagi bisa mendengar suara bising di luar. Jantungku berdegup kencang karena kebahagiaan yang meluap-luap, 3 anak sedarah daging. Aku sedang mengandung 3 nyawa kecil yang akan segera terbentuk. Air mataku mengalir deras membasahi kedua pelipisku, menetes ke bantal. Hukuman perempuan mandul yang kejam dan penuh fitnah yang dipaksakan oleh Budarso dan Tirto kepadaku selama 3 tahun penuh penderitaan itu, kini hancur lebur menjadi debu dan hilang tertiup angin. Aku adalah seorang wanita normal dengan fisiologi yang sangat sehat, yang memiliki kemampuan suci untuk menjadi seorang ibu seperti wanita-wanita normal lainnya di dunia ini. Baskoro berdiri di sudut ranjang USG. Mendengar kesimpulan dokter, kedua kakinya yang kokoh itu pun lemas, ia jatuh berlutut di lantai keramik. Ia membenamkan wajahnya di tepi ranjang besi dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang dipukul tanpa salah. Pria pekerja keras yang terbiasa terpapar sinar matahari dan embun, membanting tulang, memegang tanglas dan memukul palu besi tanpa berkedip ini, kini begitu rapuh, meneteskan air mata kebahagiaan yang tiada tara. Baskoro tak henti-hentinya membungkuk berterima kasih kepada dokter, lalu menggenggam erat kedua tanganku dan berbisik bahwa mulai sekarang aku adalah ratu dalam hidupnya. Ia bersumpah akan menggunakan nyawa dan darah dagingnya untuk melindungi kami berempat agar hidup damai selamanya. Sambil memegang kertas hasil USG yang mencetak 3 titik hitam kecil perlambang 3 nyawa,
Langkah Baskoro terasa ringan seolah melayang di atas awan. Keluar dari gerbang rumah sakit yang bising, ia tidak menyuruh sopir taksi langsung pulang ke kampung, melainkan dengan lantang meminta mampir ke tempat fotokopi terbesar yang ada di pertigaan kecamatan. Baskoro melangkah gagah ke dalam toko, merentangkan tangan meminta pemuda pemilik toko untuk memperbesar ukuran kertas hasil USG itu menjadi ukuran A4 yang besar, dicetak berwarna sebanyak 5 lembar dengan resolusi paling jelas, tidak boleh kabur. Pemuda pemilik toko membelalakan mata melihat tulisan pada hasil cetakan tersebut. Mulutnya tak henti-henti berdecak kagum, memberikan ucapan selamat bertubi-tubi. Baskoro tersenyum hingga matanya menyipit. Dengan murah hati mengeluarkan uang pecahan 100.000 merah menyala dari dompetnya untuk membayar biaya cetak tanpa meminta kembalian. Ia menepuk bahu pemuda itu. Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Anggap saja rezeki dari langit untuk Mas, mari kita berbagi kebahagiaan. Taksi berhenti di ujung kampung kecil, Baskoro segera mengambil lem, menempelkan 1 lembar hasil USG berwarna itu di pintu seng biru bengkel lasnya, menghadap langsung ke jalan agar semua orang yang lewat bisa melihatnya dengan jelas. Tak butuh waktu lama, Bu Yanti yang baru pulang menenteng belanjaan sayur dari pasar, kebetulan lewat dan melihat kertas merah menyala itu tertempel mencolok. Penasaran, ia mendekatkan wajahnya untuk membaca dengan jelas. Matanya yang licik dan suka bergosip menyapu setiap baris kalimat ketikan komputer. Saat ia membaca dengan jelas kesimpulan yang dicetak tebal, kehamilan kembar 3, triplet, berkembang baik dalam rahim, Bu Yanti berteriak histeris karena kaget, suaranya menggema ke seluruh kampung. Ia langsung membalikkan badan, membiarkan seikat kangkung segar yang baru dibelinya jatuh berserakan di tanah. Ia berlari sekuat tenaga ke arah sumur desa tempat ibu-ibu biasa mencuci baju dan mengobrol. Bu Yanti mengibas-ngibaskan tangannya, mulutnya nyerocos tiada henti, mengabarkan berita menggemparkan itu. Kisah Ningsih yang baik hati yang diusir dengan hina oleh keluarga Pak RT karena dianggap mandul, kini malah hamil 3 anak kembar sekaligus dengan pemuda tukang las miskin. Kabar itu membuat seisi kampung heboh dan tak henti-hentinya bergosip, mencibir, dan memuji. Hanya dalam 15 menit, pekarangan rumah Baskoro di bawah pohon kelengkeng itu sudah dipenuhi orang yang berdesak-desakan. Tetangga yang penasaran berdatangan seperti menghadiri pasar malam. Mendengar kabar bahagia itu, Mbah Darmi tubuhnya gemetar, tertatih-tatih dengan tongkatnya berjalan mondar-mandir tanpa bisa diam, mulut keriputnya tak henti tersenyum bahagia. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Ia terus menyatukan tangan memanjatkan syukur kepada Tuhan dan leluhur. Ia buru-buru menyuruh pekerja pemuda di bengkel untuk lari ke warung di ujung jalan, memborong beberapa kardus minuman botol soda, kue-kue, dan kacang goreng untuk disajikan pada para tamu. Semua orang di rumah itu menggenggam tanganku erat-erat, mengucapkan selamat. Mereka memuji Baskoro yang dianggap sangat beruntung, seakan ketiban emas murni dari langit. Ucapan selamat yang tulus dan hangat, dipadukan dengan gelak tawa ceria, membuat rumah sederhana itu tiba-tiba bercahaya dengan semangat hidup yang menggebu-gebu. Pada saat yang sama, di ujung jalan aspal seberang sana, suara riuh tawa dan perayaan juga terdengar sangat jelas masuk ke telinga ibu dan anak keluarga Tirto. Bu Darso sedang duduk berjongkok mencabut uban di teras ubin. Melihat orang-orang berlalu lalang, berkumpul dan ramai membicarakan menantu lamanya yang hamil anak kembar 3, wajahnya langsung cemberut dan menghitam. Ia berdiri dengan kesal, melempar pinsetnya. Kedua tangannya berkacak pinggang, ia melangkah galak ke tepi gerbang besi, sengaja memanjangkan lehernya, dan berbicara dengan suara sangat keras agar semua orang di jalan mendengarnya. Ia menuduh bahwa surat-surat dari rumah sakit sekarang semuanya bisa dibeli dan dipalsukan, disuap untuk pura-pura hamil anak 3 atau 4. Ia menyebutku wanita murahan yang mungkin memungut anak di jalanan atau hamil dari lelaki entah dari mana, lalu membawa perut besarnya untuk menjebak si bodoh Baskoro agar mau bertanggung jawab. Namun, berbeda dengan kebiasaan mereka yang dulu selalu ikut-ikutan mencibir, kali ini tak ada satupun ibu-ibu tetangga yang mau membeonya. Seorang ibu tua dengan belak-belakan membalas makian itu langsung di depan wajahnya. Ibu itu menyuruh Bu Darso mengurangi ucapan jahatnya dan tak usah dengki. Ningsih itu orang yang baik dan jujur, Tuhan itu adil memberinya balasan atas penderitaannya. Sedangkan keluargamu yang repot-repot menyambut menantu baru dengan pesta meriah itu, yang perutnya sudah sangat buncit, coba kau lihat baik-baik wajahnya. Hati-hati memelihara anak burung tekukur di sarangmu, suatu saat kau akan menangis menjerit pada langit tapi takkan ada yang mendengar. Mendengar sindiran tajam dan telak itu, lidah Bu Darso keluh, tak bisa membalas sepatah kata pun. Wajahnya memerah padam seperti jengger ayam jantan yang hendak bertarung. Karena kesal tak bisa membantah, ia mengayunkan tangannya,
membalikkan badan, dan membanting pintu gerbang besinya dengan suara dentuman keras yang menggetarkan tembok. Di ruang tamu, Tirto yang sedang berbaring menyilangkan kaki sambil bertelanjang dada di atas dipan kayu jati, juga mendengar dengan sangat jelas setiap kata makian di luar gerbang. Sindiran ibu tetangga itu bagaikan sebilah belati tajam yang menusuk langsung ke harga diri kelaki-lakiannya yang palsu. Tirto langsung terbangun dari posisi tidurnya. Matanya yang memerah dan berurat menatap kosong ke halaman yang tersengat matahari. Di dalam kepalanya mulai menyala api kecurigaan yang gelap, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengenai kebohongan wanita yang ada di sisinya. Malam itu, udara musim kemarau yang sangat gerah di bulan Juni membuat Tirto bolak-balik di ranjang. Tangannya diletakkan di dahi, tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Ia berguling-guling di atas kasur busa yang panas. Di sebelahnya, Siska sedang mendengkur santai, perut buncitnya menonjol bulat di balik daster tipisnya. Cahaya bulan yang pucat menembus dari celah jendela kayu, memperlihatkan dengan jelas wajah Siska yang masih dipenuhi sisa riasan murahan dan lipstik yang berantakan, wanita simpanan yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Tirto mengerutkan kening, menghitung dan mengingat-ingat waktu di kepalanya. Hari di mana Siska melangkah melewati gerbang rumah ini membawa perut buncitnya. Siska bersumpah dengan sangat meyakinkan kepada ibu dan dirinya bahwa ia telah mengandung darah daging keluarga ini tepat 2,5 bulan. Hingga hari ini, baru 3 bulan tambahan berlalu. Jika dijumlahkan, total usia kehamilannya baru genap 5 bulan setengah. Namun perut Siska sudah membesar melampaui ukuran ibu hamil normal. Kulit perutnya mengalami stretch mark, berwarna merah menyala, tampak buncit seperti orang hamil 8 bulan yang air ketubannya hampir pecah dan siap melahirkan. Tirto berbaring dengan tangan di dahi, mengingat kembali rumor dan gosip tajam warga sore tadi. Seluruh kampung heboh membicarakan mantan istrinya, Ningsih, yang baru saja membawa koper pergi dari rumah ini, tinggal serumah dengan si tukang las Baskoro, dan belum genap 3 bulan sudah hamil alami 3 anak kembar. Ningsih sejatinya adalah wanita desa yang sehat, kuat bekerja memikul urusan sawah dan rumah tanpa pernah sakit, bersin, atau flu sedikit pun. Selama 3 tahun menjadi istri dan pembantunya, Ningsih bangun pagi dan tidur larut malam, merebus ayam untuk jamu, meminum berbagai ramuan pahit, namun perutnya tetap rata dan tak ada tanda-tanda. Tirto selalu membuka mulut menyalahkan dan memaki Ningsih sebagai wanita mandul yang tak bisa berbuah. Dan ia selama ini percaya buta bahwa dirinya adalah pria jantan, kekar, dengan kejantanan yang sempurna tanpa celah. Ia selalu takut dan lari dari kewajiban memeriksakan diri ke klinik andrologi, kesuburan pria, karena takut menghabiskan uang dan malu jika tetangga atau teman-temannya mengejeknya. Namun hari ini, fakta hasil USG yang terpampang nyata di depan mata telah memberikan pukulan mematikan pada harga diri dan gengsi palsunya. Ia perlahan menolehkan kepalanya, menatap saksama wajah Siska yang sedang tertidur lelap. Sejak resmi menjadi menantu, Siska sangat malas dan tidak pernah menyentuh pekerjaan sepele apapun, dari memegang sapu hingga menimba air untuk cuci piring. Sepanjang hari, ia hanya tiduran bermain ponsel pintar, berselancar di media sosial, berbelanja, online, dan meminta ibu mertuanya pergi ke pasar membeli makanan enak untuk ngidam. Ia juga terus memeras Tirto untuk membelikan baju dan gaun hamil yang mahal. Siska menjadikan status janin cucu pertama dan penerus sebagai tameng yang kokoh untuk memerintah keluarga mertuanya layaknya pembantu. Tirto tiba-tiba merinding dan berkeringat dingin. Jika rumor dan gosip warga itu benar adanya, jika orang yang mengidap kemandulan bawaan bukanlah Ningsih, melainkan tubuhnya sendiri, lalu janin besar di dalam perut Siska ini adalah darah daging laki-laki hidung belang dari mana? Siapa sebenarnya orang bodoh yang sedang ditusuk hidungnya, diseret berkeliling dalam sandiwara penipuan yang terang-terangan ini? Tirto sudah tak kuat menahan rasa sesak dan marahnya. Ia menjulurkan lengannya yang kuat, mengguncang keras bahu Siska, membangunkannya di tengah malam yang sepi. Siska menggerutu, mengernyitkan dahi, membuka matanya yang mengantuk, lalu menepis kasar tangan Tirto. Siska mengumpat dengan kata kasar, memarahi suaminya karena mengganggu tidur emas ibu hamil. Tirto melotot dengan mata memerah, membentak dengan suara parau tepat di wajah Siska. Ia bertanya sebenarnya sudah berapa minggu pastinya usia kehamilan itu, kapan tanggal perkiraan lahir dari dokter, dan mengapa lingkar perutnya membesar tidak wajar layaknya orang yang mau melahirkan jika dibandingkan dengan bulan usianya. Mendengar berondongan pertanyaan interogasi itu, otot wajah Siska sedikit berubah warna, memucat sejenak. Namun dengan watak liciknya, ia langsung menangis keras dan mencari-cari alasan untuk playing victim. Ia memukul-mukul kasur, meratap histeris, mengeluarkan air mata buaya, dan menuduh Tirto sebagai orang berdarah dingin yang tak punya belas kasihan. Menuduh bahwa ia dan bayinya sedang lemah,
Tapi Tirto malah termakan gosip tetangga yang cemburu dan meragukan kesucian istrinya. Siska menunjuk wajah Tirto, memaki bahwa ia adalah laki-laki pengecut rendahan yang berani berbuat tapi tak berani bertanggung jawab menjadi ayah. Tangisan histeris dan pura-pura itu membangunkan Budarso yang tidur di kamar sebelah. Ia bergegas memakai kardigan tipis dan berlari ke kamar mereka. Belum sempat bertanya pangkal masalahnya, ia langsung membela Siska mati-matian. Ia memarahi Tirto habis-habisan tanpa ampun, memaksanya untuk berlutut meminta maaf pada istrinya yang sedang hamil. Tirto merasa sangat tercekik oleh amarahnya sendiri, ia menelan kembali kemarahannya ke dalam perut. Ia memalingkan wajah menghadap tembok dan memejamkan mata dalam diam. Namun di dalam batinnya yang kacau balau, benih keraguan dan kebohongan telah berakar kuat. Ia bertekad besok pagi harus pergi sendiri untuk membongkar kebenarannya. Ia tak bisa terus membiarkan dua wanita ini menutupi matanya dan membodohinya. Pagi buta keesokan harinya, kabut masih tebal, udara dingin belum sepenuhnya hilang dan pandangan masih kabur. Tirto sudah menuntun motor Honda Astrea bututnya yang berlumur lumpur ke tengah halaman. Ia berbohong pada ibunya dengan alasan ingin pergi ke pusat kota untuk mencari suku cadang langka pesanan pelanggan tetapnya. Lalu ia menginjak pedal, kickstarter, menarik gas, dan melesat hilang dari pandangan. Tujuan rahasianya bukanlah toko onderdil, melainkan gerbang utama RSUD tingkat provinsi terbesar di wilayah itu, tempat beradanya klinik andrologi spesialis penyakit reproduksi pria. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan aspal sejauh 30 km yang berliku, angin pagi menerpa keras wajahnya, namun tak bisa meredakan kecemasan dan kepanikan yang membakar hatinya. Ia hanya bisa terus berdoa dalam hati, berharap dokter menyatakan dirinya sehat dan normal, sehingga ia punya alasan untuk pulang dengan kepala tegak, menampar wajah perempuan-perempuan penggosip di ujung gang yang berani menjelek-jelekannya. Tiba di rumah sakit yang ramai dan bising, Tirto melangkah ragu dan perlahan menuju loket pendaftaran. Memegang kertas rujukan berwarna kuning muda untuk tes analisis sperma, ia merasa sangat malu dan canggung ketika harus masuk sendiri ke bilik toilet sempit, melakukan hal sensitif itu untuk mengumpulkan sampel cairan yang akan diserahkan ke laboratorium untuk dianalisis. Selesai mengurus administrasi dan membayar, ia menyelinap ke bangku panjang dari batu marmer di lorong, dan duduk menutupi wajahnya menunggu. 3 jam berlalu, jarum jam bergerak detik demi detik, menunggu hasil analisis benar-benar terasa panjang seperti seabad menanggung siksa. Tirto terus-menerus mengisap habis setengah bungkus rokok kretek murahan, mondar-mandir gelisah seperti semut di atas wajan panas di sekitar pohon beringin tua yang meranggas. Pikirannya melayang-layang liar, pikiran negatif datang silih berganti bagai ombak menghantam karang. Ia teringat bayangan bahu Ningsih yang kurus namun diam-diam memanggul karung pakan seberat 50 kg di sawah. Teringat senyum sinis yang hambar saat Ningsih memegang pulpen dan menandatangani surat cerai dengan cepat. Jika hasilnya benar-benar membuktikan ia mandul, maka dengan tangannya sendiri ia telah menghancurkan dan membuang istri terbaik, paling sabar, dan paling berbakti di dunia ini. Suara, speaker, pengumuman yang pecah dari ruang dokter memanggil nama lengkap dan tanggal lahir Tirto. Panggilan itu mengagetkannya, menariknya kembali ke kenyataan yang kejam. Tirto dengan panik membuang putung rokoknya ke tanah. Menginjaknya dengan sepatu usangnya hingga padam, lalu berlari cepat masuk ke ruang periksa nomor 5 yang terang. Dokter spesialis pria berusia 50-an, dengan rambut memutih dan kacamata berbingkai emas, sedang memegang kertas hasil cetakan komputer miliknya dan menelitinya. Ia menatap wajah Tirto yang kuyu, sorot matanya penuh kewibawaan medis bercampur dengan rasa simpati pada pasien. Dokter mempersilakan Tirto duduk di kursi seberang, lalu dengan suara berat dan pelan menyampaikan kondisi medis yang tragis. Dokter berbicara dengan nada jelas, menekan setiap istilah medis agar Tirto paham. Ia menyampaikan bahwa hasil analisis di bawah mikroskop menunjukkan bahwa Tirto mengalami kondisi azoospermia, bawaan sejak lahir. Artinya, di dalam seluruh sampel cairan semennya, sama sekali tidak ditemukan satu pun sel sperma yang hidup. Dokter dengan sabar menjelaskan akar penyebabnya, mungkin karena penyumbatan saluran, atau penyakit testis yang tidak turun sejak ia bayi, yang tak pernah ia sadari karena kurangnya pemahaman kesehatan. Kesimpulan singkatnya, dengan kondisi patologis yang sangat parah ini, kemungkinan Tirto untuk memiliki anak dari hubungan biologis alami adalah angka 0 besar. Bahkan, jika ia menghabiskan uang segunung untuk program bayi tabung paling modern sekalipun, akan sangat sulit, mahal, dan penuh penderitaan. Mendengar vonis yang bagaikan sambaran petir di siang bolong itu, langit dan bumi di sekitar Tirto seolah runtuh dan hancur berkeping-keping di bawah kakinya. Telinganya berdengung, matanya berkunang-kunang. Ia tiba-tiba berdiri, memukul meja kaca dengan kedua tangannya, dan mulai membantah dengan panik pada dokter spesialis itu.
Ia tergagap, bicara dengan tergesa-gesa bahwa ia masih melakukan hubungan suami istri dengan normal dan sehat. Istri barunya di rumah sekarang sedang hamil besar. Mana mungkin ia divonis mandul dan tidak punya benih kehidupan? Dokter menghela napas panjang, mendorong kertas hasil laboratorium berwarna merah muda itu ke arah wajah Tirto. Ia mengatakan bahwa kemampuan fisik, hasrat pria, dan kemampuan tubuh memproduksi sperma adalah masalah hormon yang sepenuhnya berbeda, ibarat langit dan bumi. Ia mempertaruhkan kehormatannya dan etika profesinya selama bertahun-tahun, memastikan 100% bahwa janin besar di perut istri yang ada di rumahnya itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Tirto. Jika Tirto keras kepala dan tidak mau mempercayai ilmu kedokteran, dokter menyarankannya untuk bersabar menunggu bayi itu lahir dan menangis, lalu diam-diam mengambil potongan kukunya untuk tes DNA di Jakarta demi mendapatkan bukti medis dan hukum yang paling telak. Tangan Tirto gemetar saat memegang kertas hasil lab yang tipis itu, namun ia merasa kertas itu seberat batu raksasa bertonton yang meremukkan dadanya hingga sesak napas. Ia melangkah terhuyung-huyung keluar dari pintu ruang periksa. Kakinya kehilangan keseimbangan, tak bisa berdiri tegak. Jadi, selama 3 tahun yang panjang, ia sering membuka mulut, memaki dan menghina Ningsih sebagai wanita mandul dan pembawa sial. Ningsih menelan ludah dihina sebagai wanita yang memutus garis keturunan keluarganya. Padahal, pohon beracun yang sebenarnya busuk dari dalam adalah tubuhnya sendiri. Kebodohan, kebutaan, keangkuhan palsu, dan budaya patriarkinya yang egoislah yang telah membuka jalan bagi Siska, si siluman rubah betina yang liar dan besar mulut, untuk dengan santai melangkah masuk ke rumahnya. Siska telah menipu terang-terangan. Memeras seluruh harta keluarganya hanya untuk mencari si pria bodoh yang bisa menjadi tempat cuci piring yang aman dan melegalkan kehamilannya. Tirto tersenyum sinis, senyum yang getir dan menyedihkan. 2 aliran air mata asin dan pahit mengalir dari matanya yang cekung karena kurang tidur. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, kehilangan selamanya istri yang setia, pekerja keras, dan berbakti. Ia hanya membawa pulang setumpuk utang, beban masalah, dan aib yang luar biasa memalukan sebagai pria beristri selingkuh, yang takkan pernah bisa dibersihkan dari cemoohan masyarakat. Tirto memacu motornya pulang dengan kecepatan tinggi bagaikan kesetanan. Roda motor bergesekan dengan aspal, menimbulkan suara bising yang menyayat telinga. Begitu tiba di gerbang, ia menendang standar motornya dan menerobos masuk ke ruang utama layaknya binatang buas gila yang kehilangan arah mencari mangsa. Bu Darso yang sedang asyik membersihkan gigi dengan tusuk gigi di atas dipan jati terkejut setengah mati. Belum sempat ia membuka mulut bertanya dari mana putranya pulang dengan wajah beringas dan penuh aura membunuh, dari dalam kamar Siska yang sedang bersantai melihat HP mendengar keributan dan berjalan keluar. Siska membusungkan perut buncitnya, dengan wajah kurang ajar dan nada cempreng, menyalahkan Tirto karena membuat keributan yang mengganggu tidur siangnya si cucu kesayangan. Belum sempat Siska menyelesaikan makiannya, Tirto menerjang maju, mengayunkan tangannya, dan mendaratkan sebuah tamparan sekeras petir ke pipi Siska. Tamparan itu begitu keras hingga Siska terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh tersungkur ke lantai keramik yang dingin. Ia memegangi satu sisi pipinya yang tercetak 5 jari kemerahan, matanya melotot karena terkejut luar biasa. Bu Darso berteriak panik, membuang tusuk giginya dan berlari menolong menantu kesayangannya. Ia menunjuk wajah Tirto dan memakinya habis-habisan, menuduhnya salah makan racun tikus, sehingga berani memukul Siska yang sedang mengandung cucu keturunan mereka. Tirto sama sekali tidak menjawab ibunya, ia merogoh saku celana jeansnya, mengeluarkan kertas hasil lab berwarna merah muda yang sudah kusut, meremasnya menjadi bola, lalu melemparkannya tepat ke wajah Siska yang sedang menangis tersedu-sedu untuk mencari perhatian. Tirto menggeram, berteriak keras menekan setiap kata hingga suaranya menggema ke seluruh rumah. Ia menyuruh Siska membuka matanya yang penuh air mata buaya itu dan membaca dengan teliti setiap baris ketikan di kertas rumah sakit itu. Dokter spesialis andrologi baru saja memvonisnya mandul bawaan, tak ada satupun sperma hidup di tubuhnya yang bisa membuatnya menjadi ayah. Ia menginterogasi Siska secara langsung, menuntut jawaban anak siapa sebenarnya janin 8 bulan yang ada di perutnya itu. Ia memaki Siska sebagai pelacur murahan yang tidur dengan sembarang laki-laki di luar sana hingga hamil, lalu mencari Tirto sebagai tameng untuk menipu keluarganya demi tempat berlindung yang aman. Mendengar tuduhan telak beserta bukti medis yang nyata di depan mata, Siska berhenti menangis meraung-raung. Warna wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi seperti kertas plastik. Ia tahu bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Kebohongan terbesarnya telah terbongkar. Bu Darso yang berdiri di sampingnya, mendengar semua itu ikut terkejut dan kaku, sampai menjatuhkan kipas anyamannya. Ia merebut kertas hasil lab itu dari tangan Siska.
Meskipun matanya rabun dan ia tidak paham istilah medis, melihat amarah gila dan keputusasaan putranya, ia langsung mengerti bencana apa yang sedang terjadi. Budarso jatuh terduduk di lantai, memukul-mukul pahanya, meratap pada langit dan bumi. Ia memaki Siska sebagai siluman jahat, penipu yang telah memeras harta keluarganya selama ini. Ia berteriak histeris, ingin mengambil sapu lidi untuk mengusir Siska keluar dari rumah saat itu juga agar halamannya kembali suci. Melihat situasi berbalik 180 derajat dan tak bisa diselamatkan lagi, Siska mengubah total sikapnya. Ia tak lagi berpura-pura menjadi wanita lemah yang menangis. Siska mendongakkan wajahnya, berdiri, menepuk-nepuk debu dari daster motif bunganya. Ia tersenyum sinis, memperlihatkan watak aslinya yang licik. Siska mengejek Tirto sebagai laki-laki impoten dan tak berguna, sudah bodoh malah sok gengsi menutupi aibnya. Ia dengan terang-terangan mengakui bahwa janin itu bukan milik Tirto, tapi ia juga mengancam, jika keluarga ini berani mengusirnya dengan tangan kosong, ia akan berteriak keliling kampung dan membongkar penyakit memalukan Tirto agar seluruh warga menertawakan mereka hingga tak punya muka. Tirto benar-benar gila karena marah. Ia meraih kursi kayu untuk memukulnya lagi, tapi ibunya menahannya, memeluk lengannya erat-erat karena takut keributan itu akan memancing tetangga. Tirto menunjuk ke arah pintu, mengusir Siska kembali ke kamar untuk mengemasi bajunya, dan enyah dari hadapannya sebelum ia kehilangan akal dan membunuhnya. Malam itu, rumah bata beratap genteng itu diselimuti suasana tegang yang mencekam. Tirto yang frustrasi meminum arak hingga mabuk parah, tergeletak di meja ruang tamu sambil bergumam memaki-maki. Budarso menangis terseduh-seduh di kamarnya, menyesali semua uang yang habis terkuras, hingga akhirnya tertidur karena kelelahan mental yang luar biasa. Hanya Siska yang terjaga sepanjang malam dengan matanya yang licik merencanakan pelarian. Ia tahu, besok pagi jika ia keluar dari rumah ini, ia takkan punya sepeser uang pun, padahal kehamilannya butuh banyak biaya untuk bersalin di rumah sakit. Memanfaatkan keheningan tengah malam, saat seisi rumah tertidur pula seperti orang mati, Siska mengendap-endap tanpa alas kaki masuk ke kamar Budarso. Dengan trik licik yang ia pelajari dari teman-teman preman jalanannya, ia dengan mudah menemukan kunci cadangan yang disembunyikan di kolong tempat tidur kayu. Siska mencongkel lemari, menggasak bersih seluruh buku tabungan Bank BRI, tumpukan uang tunai tebal, dan 3 gram perhiasan emas murni milik Budarso untuk masa tuanya, yang disembunyikan di bawah tumpukan baju. Siska memasukkan semuanya ke dalam tas selempang kecil, dengan hati-hati membuka gerendel pintu utama, menyelinap ke dalam kegelapan malam, memanggil ojek di ujung desa dan kabur tanpa meninggalkan jejak atau pesan perpisahan. Pagi harinya, saat matahari sudah sepenggalah, suara burung hantu yang terus berbunyi di atas atap membuat Budarso terbangun kaget dari tidur yang melelahkannya. Ia dengan malas meregangkan tubuhnya, turun dari ranjang, berniat pergi ke sumur untuk sikat gigi dan cuci muka, lalu menyeret Siska keluar dan mengusirnya. Namun saat melewati lemari kayu jati di sudut kamar, matanya menangkap pemandangan pintu lemari yang terbuka lebar. Gembok kuningan telah dirusak dan tergeletak di lantai. Pakaian-pakaian lama diobrak-abrik dan berserakan di mana-mana. Budarso menjerit histeris hingga suaranya melengking tajam, ia menerjang maju dan mengorek-ngorek dasar lemari dengan tangannya. Tempat ia menyembunyikan kaleng besi berisi buku tabungan dan perhiasan emasnya telah lenyap tanpa bekas. Seluruh kekayaan hasil jerih payah Ningsih, mantan menantunya yang menabung dari hasil jual sapi dan ayam, kini telah dikuras bersih oleh siluman rubah itu tanpa sisa sepeser pun untuk sekadar membeli lauk. Budarso berteriak-teriak, memukul pinggiran ranjang, meratap histeris. Jeritan tangis yang menyayat hati itu membangunkan Tirto yang tertidur di meja ruang tamu. Tirto mengucek matanya, terhuyung-huyung masuk ke kamar, dan melihat tumpukan baju yang berantakan serta lemari yang kosong melompong. Ia langsung mengerti apa bencana besar yang terjadi. Ia segera berlari ke kamar pengantinnya mencari Siska. Kamar itu kosong melompong, tak ada bayangan siapapun. Baju dan daster Siska telah lenyap bersih, tak bersisa sehelai benang pun. Perempuan itu telah kabur jauh, membawa lari seluruh harta benda di tengah malam gelap gulita. Tirto sangat marah, ia menendang baskom cucian aluminium hingga terbang menabrak dinding bata dan hancur berantakan. Budarso jatuh terduduk di lantai yang dingin, kedua tangannya menjambak rambutnya yang sudah memutih dan berantakan. Ia tak bisa menerima kenyataan pahit dan menyakitkan ini. Seumur hidupnya ia bangga menjadi orang yang tajam, perhitungan, pelit, dan suka menindas menantu yang baik hati. Kini ia justru ditipu dan hartanya dikuras habis oleh perempuan gampangan. Rasa sesak dan amarah yang tertahan menyumbat tenggorokannya, membuatnya terengah-engah kesulitan bernapas. Tiba-tiba, mata Budarso mendelik ke atas, mulutnya menganga lebar,
lalu ia memuntahkan seteguk darah merah segar yang membasahi gamis sutra marunnya. Tubuh kurusnya kejang-kejang beberapa kali, lalu ia jatuh terkapar di lantai keramik, pingsan tak sadarkan diri. Tirto panik luar biasa, membuang semua kemarahannya, berlari menerjang dan memeluk tubuh ibunya yang sudah lemas. Ia berteriak memanggil ibunya berkali-kali, menepuk kedua pipinya, tapi ibunya benar-benar tak merespons. Tirto menggendong ibunya di punggung, berlari kencang keluar gang, berteriak meminta tolong pada tetangga. Beberapa ibu baik hati yang sedang memetik sayur di kebun bergegas datang membantu. Mereka segera memanggil taksi langganan di ujung desa untuk membawa Budarso ke RSUD provinsi. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, Tirto duduk di kursi belakang menangis terseduh-seduh. Melihat wajah ibunya yang pucat pasi dan berlumuran darah, hatinya hancur berkeping-keping. Setelah 3 jam penanganan darurat yang menegangkan di ruang ICU, dokter kepala keluar dengan wajah sangat muram dan lelah. Dokter mengumumkan bahwa pembuluh darah di otak Budarso pecah akibat tekanan darah yang melonjak drastis karena syok psikologis yang terlalu berat. Meski nyawanya berhasil diselamatkan dari masa kritis, namun efek samping yang ditinggalkannya sangat parah. Budarso lumpuh setengah badan bagian kiri secara permanen, mulutnya mencong, dan ia hanya bisa menggumam tanpa bisa mengucapkan satu kata pun dengan jelas. Semua aktivitasnya, dari disuapi bubur, hingga buang air besar dan kecil harus dilakukan di tempat tidur. Ia harus terus-menerus dijaga, dilayani, dan dibersihkan siang malam. Mendengar diagnosis medis itu, kedua lutut Tirto lemas dan ia jatuh tersungkur di lantai rumah sakit. Ia menutupi wajahnya dan menangis keras seperti anak kecil yang terlantar. Hari-hari paling gelap dan tragis dalam hidup Tirto resmi dimulai. Uang di rumah sudah dikuras habis oleh selingkuhannya. Tirto harus berlari ke sana kemari, meminjam uang dari kerabat dan sanak saudara demi membayar biaya rumah sakit dan obat-obatan yang mahal. Namun karena semua orang tahu tabiatnya yang suka berjudi dan mabuk-mabukan, mereka semua menggelengkan kepala, menolak dengan halus, dan menghindar. Tirto terpaksa memanggil tukang lok untuk menjual TV layar datar, set kursi kayu jati berukir, dan bahkan motor satu-satunya alat pencari nafkahnya dengan harga sangat murah, sekadar untuk membeli obat dan popok dewasa untuk ibunya. Rumah batu bata beratap genteng yang dulu luas dan bersih kini kosong melompong, berbau pengap, lembab, dan pesing dari orang sakit yang terbaring di ranjang. Karma nyata datang begitu cepat dan kejam, menghancurkan total semangat pria yang dulu selalu menepuk dada dengan sombong. Bertolak belakang dengan pemandangan hancur dan menyedihkan di rumah Tirto, bengkel las keluarga Baskoro sedang mengalami hari-hari paling gemilang. Perutku semakin membesar, membuncit ke depan membawa 3 bayi, jauh lebih berat dibanding ibu hamil biasa. Berjalan pun menjadi sangat sulit dan tertatih-tatih. Mbah Darmi sangat kasihan melihat menantunya kepayahan. Ia menyuruhku hanya duduk di kursi empuk bersandar yang diletakkan di sudut kamar, mengerjakan tugas mencatat pembukuan keuangan, dan melarangku dengan sangat ketat menyentuh pekerjaan berat apapun. Motivasi besar yang akan segera menjadi ayah dari 3 malaikat kecil memberi kekuatan luar biasa pada Baskoro yang tangguh bak traktor. Baskoro bekerja seperti ngengat yang tak kenal lelah, tak pernah mengeluh. Dari fajar menyingsing hingga larut malam, ia terus mengelas, memotong, dan memukul besi. Berkat kemahiranku dalam negosiasi, pengelolaan manajemen, serta perhitungan biaya yang transparan dan akurat hingga ke detail terkecil, bengkel las kami berturut-turut memenangkan proyek-proyek besar. Bukan hanya membuat pintu aluminium dan pagar untuk warga desa, Baskoro juga menandatangani kontrak pemasangan seluruh sistem atap baja ringan dan konstruksi baja kokoh untuk kawasan industri baru di pusat kabupaten. Pekerjaan sangat melimpah. Baskoro berani meminjam tambahan modal dari bank untuk membeli mesin potong modern dengan sistem komputer, dan mempekerjakan hampir 10 tukang las profesional dengan gaji bulanan yang layak. Keuntungan terus mengalir deras ke dalam brankas, seperti air yang mengalir ke tempat rendah. Bengkel rumahan kecil kami kini telah berubah dan berkembang menjadi perusahaan kontraktor swasta yang terkenal di seluruh wilayah kabupaten. Melihat bisnis keluarga melesat seperti layang-layang tertiup angin kencang, ditambah lagi kami akan segera menyambut kelahiran 3 bayi yang membutuhkan ruang luas, bersih, dan sejuk. Aku dan suami berdiskusi dan memutuskan sebuah hal besar. Kami menyewa ekskavator untuk merobohkan total rumah lama yang reot dan beratap bocor itu. Setelah meratakan tanah, Baskoro memanggil arsitek dari kota dan menyewa tim tukang bangunan terbaik di kabupaten untuk mengecor fondasi beton, membangun sebuah rumah tingkat 2 berdesain modern yang paling megah di kampung kami. Rumah itu dicat putih bersih, elegan, dengan atap genteng merah menyala, tampak menonjol dikelilingi bunga mawar rambat yang mekar semerbak. Halaman depannya dipaving merah, sangat luas hingga bisa memarkir beberapa truk pengangkut besi. Di dalam rumah, kami melengkapinya dengan perabotan modern impor,
mulai dari kulkas 2 pintu ukuran besar hingga AC yang sejuk di kamar tidur. Belum selesai sampai di situ, Baskoro juga ngotot membeli sebuah mobil SUV baru yang mengkilap dan memarkirnya tepat di tengah halaman rumah. Ia bilang, istrinya yang sedang hamil anak kembar 3 akan sangat berbahaya jika harus naik motor dan terguncang lubang jalan. Membeli mobil agar saat membawaku kontrol ke RSUD provinsi aku tidak kepanasan atau kehujanan. Selain juga memudahkannya bertemu klien di kabupaten dengan pantas, sopan, dan berwibawa. Hari di mana Baskoro menyetir sendiri mobil putih mengkilap itu pulang ke rumah, seluruh kampung kembali dihebohkan. Warga berbondong-bondong datang mengagumi rumah dan mobil baru kami hingga memenuhi gang. Semua orang berdecak kagum, memuji kami sebagai pasangan yang luar biasa dan sehati sepikir, sehingga bisa mewujudkan segalanya. Mbah Darmi mengenakan kebaya beludru sutra baru berwarna biru dongker yang kubelikan, memegang tongkat kayu jatinya berjalan-jalan mengitari halaman, paving, yang luas. Menatap rumah mewah yang dibangun oleh putranya dan menantunya, nenek itu tersenyum sangat bahagia dan puas. Kerutan di wajah keriputnya seolah memudar penuh kedamaian. Ia tak henti-hentinya menangkupkan tangan, mengucap syukur pada Tuhan dan leluhur atas berkah yang melindungi keluarganya melewati masa-masa miskin dan penuh penderitaan. Makan malam keluarga kini diadakan di ruang makan ber-AC yang sejuk. Di atas meja makan terhidang piring-piring berisi makanan lezat bergizi, daging, dan hidangan laut untuk memulihkan kesehatan. Aku mengelus perutku yang menonjol dan tegang, menyandarkan kepalaku ke bahu suamiku yang kokoh, merasakan kebahagiaan paripurna yang mengalir di nadiku, tak bisa dibandingkan dengan apapun. Suatu sore di akhir musim kemarau, angin sepoi-sepoi menjatuhkan beberapa lembar daun kelengkeng ke halaman rumah. Aku sedang duduk bersandar di kursi ayunan rotan di teras rumah, mengunyah kuaci sambil mendengarkan musik pengantar tidur untuk janin. Tiba-tiba, dari kejauhan kulihat siluet seorang pria berpakaian kompang camping mendekati gerbang pagar besi tempat kami. Pria itu mengenakan kemeja kusam yang kerah dan bahunya sudah robek, celana kainnya cingkrang sebelah dan dipenuhi noda lumpur. Sandal jepit swallow di kakinya sudah sangat tipis dan bolong di bagian tumit. Penampilannya sangat mengenaskan, kurus kering dan cekung. Kumis dan janggutnya tumbuh berantakan tak dicukur. Kedua rongga matanya menghitam legam karena kurang tidur kronis. Aku terkejut, menyipitkan mata dan menajamkan pandangan, mengenali bahwa itu tak lain adalah Tirto, mantan suami bajingan yang dulu mengusirku dari rumah dengan tangan kosong. Tirto dengan ragu-ragu memegang jeruji besi gerbang, matanya melirik curi-curi pandang melihat kemegahan rumah 2 lantai milik Baskoro. Rasa iri dan penyesalan terpancar jelas di wajahnya yang tirus. Ia memanggil namaku dengan suaranya yang serak dan memelas, memohon belas kasihan. Ia menceritakan bahwa hidupnya kini telah jatuh ke dasar neraka yang paling kotor. Ibunya terbaring lumpuh dengan luka baring yang membusuk, tak ada yang merawat atau mengganti popoknya. Seluruh hartanya sudah dijual habis untuk membayar utang biaya pengobatan. Ia menangis meraung-raung, bercerita bagaimana ia ditipu hingga habis tak tersisa oleh selingkuhannya yang kejam. Dengan tak tahu malu, Tirto merendahkan dirinya, mengungkit-ungkit masa lalu dan kebaikan, saat kami tidur seranjang selama 3 tahun. Ia menyatukan kedua tangannya di depan dada, memohon padaku untuk membuka pintu hati dan meminjamkannya sejumlah uang besar untuk membeli obat ibunya. Bahkan, ia dengan tebal muka menyiratkan agar aku memaafkannya dan mau kembali ke rumah lamanya untuk mengurus semuanya seperti sedia kala. Mendengar kata-kata gila dan kotor yang keluar dari mulut pria bajingan itu, aku merasa sangat jijik dan mual, jauh lebih mual, dibandingkan saat aku mengidam mencium bau amis ikan. Aku duduk diam di ayunan, wajahku dingin dan tenang, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Aku tidak repot-repot berdiri atau membuka gerbang, bahkan tak sudi membuka mulut untuk membalas sepatah kata pun. Untuk manusia tak berhati yang tega membuang istrinya saat sakit, menuduh dengan fitnah keji, lalu saat hidupnya hancur baru datang mengemis simpati, ia sama sekali tak pantas mendapatkan sedikit pun belas kasihan. Tepat saat itu, Baskoro yang sedang memegang selang air bertekanan tinggi membersihkan mobil di tengah halaman, berjalan keluar. Melihat tingkah Tirto yang meratap dan menangis di luar gerbang, wajah Baskoro langsung berubah gelap gulita karena marah. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah lurus mendekati gerbang besi. Baskoro mengarahkan semprotan air bertekanan tinggi itu tepat ke arah tubuh Tirto. Ia menekan pelatuk selang, menyemprotkan air dingin yang deras tanpa henti. Hantaman air yang kuat mengenai dada dan wajah Tirto, membuatnya panik melangkah mundur, tersandung, dan jatuh terjerembab ke dalam genangan air di aspal jalan. Baskoro berdiri gagah di balik gerbang, membentak dengan suara menggelegar. Tanpa ragu mengusir pria tak tahu malu itu seperti mengusir sampah.
Baskoro berkata bahwa di rumah ini tidak ada uang untuk disumbangkan pada penjudi, pemabuk dan manusia tak berhati nurani. Ia melarang keras Tirto untuk pernah berani mendekat atau menampakkan wajah kotornya di depan istri dan anaknya. Baskoro menegaskan, jika ia masih melihat Tirto berkeliaran memata-matai gerbang rumahnya sekali lagi, ia akan menggunakan palu godam untuk mematahkan kakinya tanpa ampun. Ibu-ibu tetangga yang lewat sepulang dari pasar, melihat pemandangan memalukan itu, berkumpul sambil menunjuk-nunjuk dan bergosip. Mereka mencibir dan menertawakan Tirto sebagai laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik rok wanita. Dulu punya permata di tangan tak tahu cara menghargainya, sekarang setelah hilang baru menangis meraung-raung seperti orang ditinggal mati ayahnya. Tirto basah kuyup dari kepala hingga kaki seperti tikus got. Penuh rasa malu dan hina, ia menutupi wajahnya, membalikkan badan, dan berjalan pincang menjauh di tengah suara tawa dan cibiran tetangga yang menyakitkan. Saat kandungan kembar tigaku memasuki minggu ke-36, perutku sangat besar, dipenuhi guratan merah menyala dan terasa sangat berat. Sampai-sampai aku hanya bisa berbaring miring di ranjang dan tak mampu bangun sendiri atau berjalan dengan stabil. Pada malam musim penghujan di bulan Desember itu, udara di luar sangat dingin menusuk tulang, angin malam berembus kencang menerobos celah jendela kaca. Aku sedang tertidur pulas ketika tiba-tiba merasakan kram perut yang sangat hebat dan menyiksa dari panggul, menjalar hingga ke perut bawah. Detik berikutnya, aliran cairan hangat mengalir keluar, membasahi spray kasur yang putih bersih. Aku tahu air ketubanku pecah. Saatnya melahirkan telah tiba. Aku mengertakkan gigi menahan sakit dari kontraksi rahim. Aku mengulurkan tangan mengguncang kuat bahu Baskoro yang sedang tertidur lelap di sebelahku. Baskoro terkejut, terbangun dari tidurnya, dengan mata setengah terpejam mendengar rintihanku menahan sakit karena air ketuban pecah. Ia buru-buru bangun dan menyalakan lampu kamar hingga terang benderang. Berbeda dengan postur tubuhnya yang besar dan gerakannya yang biasanya kaku, saat ini Baskoro bertindak sangat cepat, tegas, tepat, dan sangat hati-hati. Selama sebulan terakhir, ia memang sudah mempersiapkan mentalnya. Tas persalinan berisi popok, pakaian bayi, susu, dan perlengkapan mandi sudah dilipat rapi di dekat pintu keluar. Baskoro berlari ke kamar sebelah, membangunkan Mbah Darmi, menyampaikan kabar mendesak itu. Setelah itu ia kembali, mengangkat tubuhku yang berat dan kepayahan ke dalam pelukannya. Dengan langkah hati-hati ia turun dari tangga kayu, membaringkanku dengan lembut di jok belakang mobil yang luas, yang mesinnya sudah dinyalakan dan AC-nya diatur hangat. Mbah Darmi menenteng tas persalinan, berjalan tergesa-gesa mengikuti, dan masuk ke kursi penumpang depan. Mobil SUV putih itu melaju membelah malam desa yang sunyi, menuju jalan raya, melesat langsung menuju rumah sakit ibu dan anak bertaraf internasional terbesar di pusat provinsi. Perjalanan sejauh lebih dari 40 km itu berkelok-kelok dan banyak tikungan tajam, namun Baskoro menyetir dengan sangat stabil dan tenang. Ia terus menghindari lubang jalanan agar tidak terguncang, sambil sesekali melirik dari kaca spion, memberiku semangat agar aku merasa aman. Rasa sakit melahirkan datang semakin intens dan cepat. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, berusaha menahan teriakanku untuk menghemat tenaga saat persalinan nanti. Mbah Darmi yang duduk di depan terus-menerus menyatukan tangannya, merapalkan doa, zikir, dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menyelamatkan ibu dan bayinya dari mara bahaya. Suasana di dalam mobil sangat menegangkan, tapi dipenuhi oleh cinta dan ikatan keluarga yang tak ada batasnya. Setibanya di gerbang IGD rumah sakit yang terang benderang, tim dokter yang bertugas malam sudah berjaga di lobi bersama berangkar beroda. Baskoro mengangkatku dan meletakkanku di berangkar, lalu didorong dengan cepat menuju ruang operasi darurat. Karena ini adalah kehamilan kembar 3 yang berisiko tinggi dan bisa menimbulkan komplikasi persalinan, dokter yang berjaga langsung memutuskan bahwa operasi caesar wajib dilakukan untuk memastikan keselamatan penuh bagiku dan ketiga bayiku. Sebelum pintu ruang operasi yang dingin tertutup rapat, Baskoro menunduk, mencium lembut dahiku yang dipenuhi keringat. Ia menggenggam erat tanganku, dan berpesan, tegarkan hatimu, bersabarlah menahan sakit. Aku dan ibu akan selalu menunggumu di luar pintu, menunggu kedatangan kalian berempat kembali dengan selamat. Di luar lorong rumah sakit yang sepi, Baskoro berjalan mondar-mandir penuh kegelisahan. Sesekali ia menempelkan telinganya di pintu kaca buram, berusaha mendengar suara dari dalam ruang operasi, namun ia hanya mendengar suara mesin detak jantung yang berbunyi, tit, 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 secara teratur. Mbah Darmi duduk bersandar di dinding keramik, memejamkan mata keriputnya, mulutnya tak henti-henti menggumamkan doa keselamatan. Waktu penantian terasa sangat lama, lebih dari 1 jam berlalu bagaikan seabad. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara tangisan melengking seorang bayi dari balik pintu operasi. Lalu diikuti oleh tangisan kedua, dan kemudian tangisan ketiga yang berpadu membentuk paduan suara kehidupan yang ajaib. Baskoro berhenti melangkah,
lututnya gemetar dan lemas, lalu ia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Ia membenamkan wajahnya di kedua tangannya yang kasar, menangis tersedu-sedu karena luapan kebahagiaan yang tak tertahankan, meluapkan emosi suci perannya sebagai seorang ayah. Pintu ruang operasi terbuka bergeser secara otomatis. Kepala perawat yang mengenakan baju bedah hijau keluar. Wajahnya memancarkan senyum cerah setelah operasi sulit itu berhasil dengan baik. Ia dengan suara lantang mengumumkan ucapan selamat kepada keluarga besar, karena telah menyambut 3 malaikat kecil dengan keadaan ibu dan bayi yang selamat tanpa kurang satu apapun. Ketiga bayi itu 2 laki-laki tampan dan 1 perempuan cantik, semuanya sangat sehat dan merah merona. Tangisan mereka yang keras membuktikan paru-paru mereka berkembang sangat sempurna. Walaupun sang ibu kehilangan banyak darah dan sangat kelelahan setelah operasi, tanda-tanda vitalnya stabil dan aman. Saat ini sang ibu sedang beristirahat di ruang pemulihan intensif, sambil diinfus untuk memulihkan tenaganya. Mendengar kabar gembira itu, Mbah Darmi langsung menadahkan tangannya, bersujud syukur kepada Allah atas keselamatan keluarganya. Baskoro bergegas maju, menjabat tangan perawat dengan erat, mengguncang-guncangnya sambil terus mengucapkan terima kasih berulang kali tanpa henti. Beberapa jam kemudian, aku dipindahkan menggunakan berangkar menuju kamar rawat inap VIP kelas atas yang paling mewah di rumah sakit itu. Begitu aku membuka sedikit kelopak mataku yang masih pedih karena pengaruh obat bius, aku langsung melihat wajah Baskoro yang kuyu karena cemas namun dipenuhi aura kebahagiaan yang bersinar di dekat bantalku. Ia membungkuk, mendaratkan ciuman dalam dan hangat di dahiku yang berkeringat. Tangannya yang besar dan kasar karena terbiasa mengangkat besi dan memukul palu itu kini dengan sangat lembut membelai pipiku. Dengan suaranya yang serak dan bergetar, Baskoro mengucapkan terima kasih kepadaku karena telah berjuang mempertaruhkan nyawa di pintu maut demi memberinya 3 anak yang sangat berharga. Ia bersumpah atas nama kehormatannya akan menghabiskan sisa hidupnya bekerja keras banting tulang untuk memberikan kami berempat kehidupan yang mewah, berkecukupan, dan tak akan kekurangan apapun. Pintu kamar terbuka perlahan. 3 buah boks bayi transparan didorong dengan hati-hati oleh perawat dan diparkir di samping tempat tidur. Dalam balutan bedung putih yang hangat, 3 malaikat kecil berkulit merah sedang tertidur pulas. Sesekali mulut kecil mereka mengecap-ngecap, terlihat sangat menggemaskan. Mbah Darmi melangkah mendekat, air matanya tak henti-hentinya menetes. Dengan tangan keriput yang gemetar, ia menyentuh pipi lembut cucu-cucunya. Nenek itu terisak-isak karena kebahagiaan yang tak terkira. Keluarganya dulu miskin, anggotanya sedikit dan selalu sepi. Putranya, Baskoro, telah menjadi yatim sejak kecil dan hidup kesepian. Namun kini Tuhan telah membalasnya dengan sekawanan cucu yang meramaikan rumah. Kerinduannya untuk menggendong cucu selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan yang sempurna. Selama seminggu penuh masa pemulihan di rumah sakit VIP, aku dirawat dan dilayani bagaikan ratu oleh Baskoro dan ibu mertuaku. Baskoro menyewa kamar VIP suite yang sangat luas, lengkap dengan TV, kulkas, sofa, dan kasur untuk keluarga yang berjaga siang malam. Ia juga membayar 2 perawat bayi profesional secara khusus untuk menjagaku dan bayi-bayi itu, agar aku memiliki waktu penuh untuk memulihkan luka operasi dan kesehatanku secara total. Makanan bergizi dan mahal, mulai dari sup sarang burung walet hingga sup ayam kampung dengan rempah-rempah herbal, dipesan khusus oleh Baskoro dari restoran, dan ia sendiri yang menyuapinya kepadaku selagi panas. Perhatian dan kelembutannya dalam mengurus hal-hal paling sepele, sekalipun membuatku sangat tersentuh dan ingin menangis bahagia. Aku menyadari bahwa aku telah mempertaruhkan sisa masa mudaku pada pelabuhan yang tepat, memilih pria baik hati yang layak menjadi sandaran seumur hidupku. Sebulan masa nifas berlalu dengan sangat cepat, 3 malaikat kecil kami telah berumur 8, 35 hari, dan mulai kuat. Karena minum ASI eksklusif, mereka semua tumbuh montok, putih, dan sangat menggemaskan. Aku dan suami memutuskan untuk menggelar acara akikah dan selapanan yang sangat meriah dan besar-besaran untuk mengabarkan berita gembira sekaligus bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih pada tetangga. Halaman rumah mewah kami dipasangi tenda rangka besi yang besar, dilapisi kain dekorasi warna-warni, dengan puluhan meja dan kursi yang menampung 50 porsi makanan catering prasmanan yang mewah. Meja dan kursi tamu bahkan meluber hingga ke jalan aspal desa. Tamu undangan, kerabat jauh maupun dekat, rekan bisnis dari kabupaten, dan seluruh tetangga kampung berduyun-duyun datang merayakan, membuat suasana ramai seperti acara perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Aku mengenakan gaun kebaya modern warna merah muda yang elegan dan mewah, dengan riasan wajah yang tipis namun segar, menggendong bayi perempuan bungsuku di tangan untuk menyambut tamu. Baskoro mengenakan kemeja batik mengkilap yang rapi dimasukkan ke dalam celana bahan,
Kedua tangannya menggendong sepasang bayi laki-laki kembar yang tampan dan identik, senyumnya terus merekah seperti bunga matahari menyambut mentari. Mbah Darmi mengenakan kebaya beludru hijau zamrud dengan motif klasik, berjalan menggunakan tongkat kayunya menyapa para tamu dan menikmati hidangan dengan senyum bangga yang tak lepas dari bibirnya. Suara musik organ tunggal yang meriah, gelak tawa, dan ucapan selamat dari para tamu menciptakan suasana pesta yang penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan, dan kedamaian di seluruh desa. Setiap orang yang datang berdecak kagum, memuji bahwa kami berdua adalah orang yang sangat diberkahi nasib baik. Memang benar, orang baik akan bertemu hal baik, Tuhan selalu memberikan balasan yang luar biasa sepadan. Pada saat yang sama, hanya berjarak beberapa puluh langkah dari tempat pesta yang riuh itu, melintasi rumpun bambu yang berderit ditiup angin, suasana di rumah Tirto diselimuti kesuraman, duka, dan keputusasaan. Bu Darso terbaring lumpuh di atas ranjang tuanya yang berbau apak dan pesing di kamar yang gelap gulita. Mata rabunnya menatap kosong ke langit-langit yang dipenuhi jaring laba-laba. Sesekali, dua baris air mata mengalir dari matanya turun ke telinganya, menyiratkan penyesalan yang sudah terlambat. Suara speaker musik dangdut dan lagu selapanan, serta riuh rendah tawa tamu dari rumah Baskoro, menghantam telinga Bu Darso seperti palu godam tak kasat mata yang memukul dadanya hingga membuat ususnya serasa terputus. Ia sangat mendambakan bisa memeluk cucu-cucu sedarah daging yang montok dan sehat itu. Ia mendambakan bisa menikmati makanan mewah di pesta itu, dan merasakan kehormatan dari para tetangga kampung. Namun semuanya telah menguap selamanya dari jangkauannya akibat kekejaman dan hatinya yang tak punya belas kasihan. Tirto duduk meringkuk sambil memeluk lututnya di teras ubin yang berlumut. Di tangannya, ia memegang sepiring nasi sisa yang sudah dingin, hanya ditemani beberapa potong ikan asin dan sambal yang terasa sangat pahit di mulutnya. Matanya yang cekung dan lelah menatap ke arah tenda pesta rumah tetangga yang terang benderang oleh lampu hias. Hatinya dipenuhi rasa pahit dan penyesalan yang tak tertahankan. Ia melihat mantan istrinya yang dulu bekerja kasar, kini telah berubah wujud menjadi nyonya rumah yang cantik, berseri-seri, dan hidup bahagia bersama pria lain. Ia melihat 3 bayi kembar yang montok dan menggemaskan. Seandainya saja ia dulu hidup dengan penuh kebajikan dan hati nurani, anak-anak itu mungkin akan memanggilnya dengan sebutan suci Bapa. Mangkuk nasi emas yang paling berharga dalam hidupnya telah ia hancurkan sendiri karena kebodohan dan gengsi kelakiannya yang palsu. Ia takkan pernah bisa memperbaikinya lagi. Berdiri di tengah reruntuhan hidupnya yang hancur karena utang dan kemiskinan, serta harus menghadapi ibu kandungnya yang terbaring menunggu ajal hari demi hari, Tirto menutupi wajahnya, menangis tanpa suara, terisak-isak dalam kesunyian. Hukum tabur tuai selalu nyata di dunia ini. Hukuman yang paling berat bagi orang berhati jahat dan tak setia bukanlah kematian yang menyakitkan, melainkan harus hidup menanggung penderitaan seumur hidup, menjadi penonton yang menyaksikan kebahagiaan luar biasa dari seseorang yang dulu dengan kejam pernah ia injak-injak dan buang di masa lalu.